pasti semangat. Lain ya, vibe-nya ya kok. Lain itu tim aku yang di Semarang, David, semua udah ngeluh, omset turun, sepi. David income-nya 250 juta loh bulan lalu. Tapi kerja dia ngumpul aja dari jam 10 pagi sampai lihat IG story saya deh, sampai malam. Dia kumpulin itu yang timnya The Sultan itu ya? Bawa prospek, dibawa ke sana, kita bantu sama-sama. Satu kafe bisa 20 orang, 30 orang. Satu kafe orang AFC semua. Tapi Setiap orang hari takut kerjanya nggak sih gitu kok? aja. Kalau kayak gitu, nggak nih pertanyaan. Soalnya kan kalau di Singapura kan orang ngeri ya ngeliat rame gitu ya. Maksudnya kalau di sana, tempat terbuka. Iya, iya. Nanti berarti kuncinya terbuka gitu ya, tempatnya orang lebih welcome gitu ya buat datang. Nah, sekarang udah pada mulai offline, mau gimana lagi ya, hidup pilihan kan. Karena kalau kita tetap online, yang lain offline, kita pasti kalah. Percaya deh, pasti kalah. Kumpul itu kan juga belajar juga. Nanti siapa yang prospek, presentasi, kita bisa belajar. Buat semangatin diri kita juga sebenarnya. Prospek datang aja jadi semangat. Besok pasti bawa gitu kan. Anaknya kebo. Oh, yes. Boleh tuh Teh. ya, ya. Boleh kalau memang bagi teman-teman yang bisa, kita Zoom tetap. Karena saya ada di sini, gimana dong kalau gue offline? Harus dikombin. Di David juga ada yang online juga. Jadi kalau lagi ngumpul itu ada mau misalkan nggak bisa ketemu, maunya online, ya udah Zoom di sana. Nggak ada masalah. Iya, begitu nyampe di sana ngumpul, Kak Eci Ananya lewat Zoom gitu kali ya. Jadi tetap lihat. Kalau di jamnya juga memungkinkan. Ya, kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Betul. Saya sih rencananya nih, kepengennya Desember balik. Mudah-mudahan saya dengar karantina mau dilepas itu bulan November, nggak tahu bener nggak? Sekarang kan udah jadi 5 hari. Singapura kan udah mulai. Nah, jadi katanya tadi saya ngobrol sama temen, dengar November udah nggak ada karantina. Amerika ke Singapura aja udah nggak pakai karantina nanti, Tiana. Iya kan? Udah dicabut kan per 17. Singapura sama Korea ya? Singapura sama Korea udah nggak berlaku karantina lagi gitu? Iya, tapi juga baru kemarin, kan suamiku besok berangkat nih, Senin ke Amerika kan. Dia baru dapat email, kalau flight-nya dia nanti pulang tanggal 24, nggak perlu karantina. Kalau nggak 2 minggu lagi gitu. Jadinya kan sebulan dia nggak ada. Aku gimana? Aduh, aku gimana? Nah, biasanya nih Tabita, kalau Indonesia itu ikut-ikutan Singapura, Malaysia. Nah, kalau dia udah buka buat Amerika, biasanya begitu. Mungkin Ini buat Kanada juga buka. Iya. Kalau nggak ada kayaknya 5 hari deh. Udah Fang. Ya katanya hari ini. Tapi kalau Singapura udah mulai nggak ada, Fang, biasanya ikut-ikutan dia. Iyalah, apalagi case kita udah semakin dikit kan. Itu katanya beneran ya, case-nya ya, makin sedikit. Iya, semakin. Karena udah banyak yang vaksin sih. Iya, betul. Keren deh, Jokowi berhasil ya. Ya. Jokowi berhasil. Nanti kita pulang ya, Tap. Desember ya, Tap. Amin, aku juga. Itu target aku nih. Desember pulang. Ada teman-teman. Nanti kita ikut offline. Keliling sama Kak Jen. Gimana Kak Jen, Manado, Kak Jen. Boleh, pokoknya mau di mana kita susulin. Asik. Yang ada nggak prospek jalan-jalan aja Kak Jen. Kan setiap berhenti di kafe langsung ngajak ngobrol. Iya. Sebelahnya. Tapi mungkin kalau offline itu kita bisa lihat body language, kita bisa eye contact ya. Jadi mungkin lebih apa tuh Sandra ya, lebih ngerti gitu ya, saling apa ya? Bisa baca orang gelagatnya gimana gitu ya, kalau langsung gitu. Ya betul. Mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan ya bisa lancar. Ardian cerita dong kalau roadshow itu gimana nanti kalau ada bawa prospek tapi kitanya nggak bisa datang, gimana nih ceritanya hal-hal ini? Ya udah Ardian lagi nggak ada. Dia lagi nyetir lagi sambil ngomong. Jadi roadshow biasa nih. Ardian kalau roadshow biasanya nanti di grup dia akan info dengan grup di kita leader. Oke, saya ada di Semarang misalnya.
hari ini jam sekian ada di mana, di kafe mana, di meeting di kantor di mana. Nah, dia akan info. Nanti kita akan info. Nah, terus ada LOP atau NDO atau apa Ya. ceritanya? Atau Nah, cuman ini teman-teman kalau ada laptop yang atau Malang sama Solo, Iya. oh, nah, itu bisa karena Anita rencananya mau ke Solo, Bang, coming, Bang. Ya. Oh, coming. Solo. Iya, nanti kasih tahu coming ya. Ya, di Solo ini rencananya Anita yang mau terbang ke Solo. Anita Solo. Sama Anita nanti November dia mau ke Makassar, ke Manado, nggak tahu Papuanya. Dia nungguin saya sebenarnya ke Papua, dia takut. Manado sama mana Makassar. Kata Anita, balik dong temenin saya. Gimana dong? Mau sih saya. Mudah-mudahan deh bisa diatur ya teman-teman, minimal nanti 6 bulan sekali saya balik. Jalan-jalan sih maksudnya ya Kak Jen. Iya. Istri Dietnya udah bangun ya, batal, Kak? anak. Diet. Iya. Halo Tante, Ibu. Udah sehat ya? Ya, Halo. sudah lumayan. Sorry, tadi ada telepon masuk. Gimana? Pakai tongkat. Ya cerita roadshow, Ardian. Nanti kalau ada prospek gimana itu? Ya kalau roadshow, satu kita harus kumpulin tim dulu. Mau dari kita atau mau dari tim. Itu satu. Kedua, sebelum misalkan mau titip ke saya, jangan mentahan. Diajak ketemu tuh udah mentah sama sekali. Nggak bisa. Karena orang yang diundang itu nggak percaya saya dong, kan nggak kenal. Jadi sebelum ngundang, tetap harus info dulu, dijelasin dulu bahwa gua ngundang mau ngajak lu bisnis, AFC, segala macem. Nanti kita yang bantu closingin aja. Bantu jelasin lah. Tapi yang bisa closing tetap yang ngundang. Yang bisa closing tetap yang ngundang itu. Jangan banyak yang tahu-tahu dikasih nomor telepon tapi nggak tahu mau ngapain, mentahan kita yang disuruh ngundang, suruh teleponnya nggak bisa. Iya. Terus verifikasi dulu yang mau ketemu lu, yang mau ketemu misalkan Ibu Sidu lo, income 1 miliar per bulan gitu. Jadi pada saat ketemu dia dengerin, belajar gitu aja. Iya, jadi di up dulu ya. Udah mau mulai? Ivannya udah datang belum? Udah join. Mana Ivan? Udah join. Ivannya udah join. Halo Tante, Om semuanya. Aduh jangan Tante. Aduh, tua nih kayaknya. Enaknya aku panggilnya Tante aja ya. Brondong nih, brondong. Dong, jangan Ivan, saya kan masih 25 aja. Waduh, satu-satu boleh Tante. Aku bingung nih. Oi, Ci, oi. Oh, Ci ya. Siap. Opa. Kalau yang di Kanada kamu panggilnya Oma, Ivan. Oma itu udah tua tuh, udah minum. Ivan, saya masih 25 plus, Ivan. 25 plus ya? 25 plus 20. Kamu panggil Tante, saya live loh, Ivan. Oh, salah ya. Berarti Ci yang bener ya? Ya, Cici kok. Ivan tuh waktu aku telepon ya, sampai susah dia bingung ngomongnya. Iya, Ci, ya Tante. Iya, Ci. Tante dia sampai bingung manggil apa ya? Cici. Dia sampai bingung. Ini ngomongnya apa yang bener ya? Aku tuh ya. Aduh, kesian di kajian. Apa kabar, Ivan? Kamu Baik, lagi di Jakarta atau di Semarang ini? Di Jakarta aku di Jakarta memang. Jakarta ya. Jakartanya di mana, Ivan? Di dekat rumahnya Ko Ardian di Taman Surya, Jakarta Barat. Di Taman Surya. Kamu tahu nggak saya Ana ini siapanya Ardian? Oh, nggak tahu. Ardian, kamu nggak ngenalin gue ya, Ardian? Kan nggak update nih. Nggak tahu. Siapa yang nggak update? Itu Cici saya Ivan yang di Vancouver. Oh, Cici. Iya. Jadi downline dong ya? Ya, kebetulan downline. Biasanya saya yang downline, jadi gantian. Oh, iya. Saya downline paling bawah lagi, Van. Aduh, nasib deh, Van. Karena nolak dia terus. Yang di Kanada, dia yang ibu-ibu ini. Di Kanada aja Damyo loh, Van. Hebat nggak? Keren. Kanada loh. Tim saya yang keren, Ivan. Makanya thank you ya, Ivan. Kamu ini ketemu sama tim-tim yang luar biasa. Makanya kamu di sini diundang sebagai orang luar biasa juga.
Iya. Oke, silakan Tabita, nanti bercanda terus sama saya. Oke, Ivan, thank you ya udah datang. Waktunya lagi prospek orang, tapi mau cepet-cepetin. Itu orangnya jadi udah kelar, Van, di prospek. Udah. Pak Citra Nggak? bisa. Kan susah kan dia ngomong kan. Kunci, ngomong tante, kunci. Dari kemarin, aku sampai ketawa lah bisa tutup telepon dia. Kasian juga nih anak bingung manggil apa. Aku juga diem aja. Oke. Jadi di sini Van, kita tuh timnya cukup banyak, range umurnya cukup besar gitu. Jadi mulai dari yang 20-an, kayaknya belum ada yang belasan sih, tapi 20-an ya. Dari early 20 udah ada lah. Sampai Oma tuh juga ada. Jadi sangat besar range-nya. Nah, kenapa kita tertarik banget sama sampai pengen ngundang Ivan tuh karena ya kaget aja gitu. Kok ternyata anak yang masih kuliah, ya kita tahu sih memang pasti juga ya, nah siapa sih yang nggak pengen cuan-cuan, maksudnya MLM kok tertarik gitu kan. Kadang-kadang yang udah gede aja gitu, udah gede. Maksudnya orang kantoran atau yang sudah pernah sebelumnya di MLM aja kadang-kadang cukup reluctant gitu kalau mau diajak join MLM lagi, dengar aja kayaknya, aduh MLM ya, aduh gue males deh, atau kayak gitulah. Jadi makanya tuh pengen tahu gitu sebenarnya. Tapi sebelum itu kan aku nih yang follow Instagramnya Ivan. Mungkin yang lain tuh belum ngeh. Nuh siapa lagi si Tabita tiba-tiba undang Ivan, ini siapa? Anak kecil suruh ngomong depan oma, opat, om, tante ya kan? Mungkin bisa kenalin dulu kali Ivan. Profilnya Ivan siapa gitu. Yap. Thank you atas kesempatannya udah diundang. Senang banget bisa ketemu sama Cici atau Koko ya kan. Jadi kenalin, nama aku Ivan. Nama lengkap aku Ivan Prianto, panggil aja Van boleh. Jadi kalau aku sendiri tadi mungkin aku koreksi sedikit, aku belum kuliah. Jadi aku masih sekolah. Jadi aku masih sekolah kelas 11 lebih tepatnya. Tapi aku kebetulan sekolahnya college. Kurikulumnya aku sekolah di UPA College di Karawaci. Gitu. Jadi sekarang aku kelas 11. Kalau di sekolah aku kebetulan ambil major bisnis sama accounting di sekolah. Nah, terus habis itu umur sendiri aku baru umur 17 tahun sekarang, masuk 17 tahun bulan kemarin. Dan habis itu buat aku sendiri mungkin aku ceritain dari awal pertama kali ya, cari uang. Jadi mungkin kan kalau anak-anak muda zaman sekarang untuk cari uang itu belum banyak yang kepikir mungkin ya, bisa dibilang seperti itu, karena aku punya banyak teman juga yang secara latar belakang tuh dia memang pengennya akademis 100%. Nah, kebetulan aku ini adalah salah satu orang yang nggak suka belajar teori. Jadi aku nggak suka belajar teori. Jadi mungkin kalau dicari uang mungkin aku bisa, tapi kalau di sekolah nilai aku juga lumayan acak-acakan gitu. Nah, dari sana aku dapat motivasinya. Jadi waktu dari kelas SMP 3, itu lebih tepatnya pas umur aku 14 tahun, waktu itu aku sempat mikir. Jadi dari rapot aku mikirnya simpel sih. Kira-kira kalau dengan nilai aku yang seperti ini, bisa nggak ya aku bisa lama kerja sama orang. Aku udah mulai mikir ke depannya di umur 14 tahun itu. Akhirnya dari situ aku mikir, oh kayaknya nggak bisa nih kalau gini-gini terus, ngikutin sekolah lulus, kuliah ya kan. Kuliah lulus, nanti kerja sama orang kayaknya nggak akan bisa. Sedangkan aku dari dulu memang demen banget sama namanya otomotif. Jadi aku demen banget mobil. Aku pengen banget punya mobil sport, tapi usianya usia muda. Di umur belasan kalau bisa. Maksimal umur 25 tahun. Jadi aku memang udah ada targetnya, maksimal banget aku harus punya mobil sport umur 25 tahun. Dan aku waktu dulu belum ngerti caranya, cuman seasal suka aja gitu. Namanya kan masih anak umur 14 ya. Mobil suka, tapi sekedar suka aja gitu. Cuman aku nggak tahu cara achieve-nya. Nah, aku pengennya aku achieve dari aku sendiri. Kebetulan kan memang kalau orang tua sendiri bukan dari keluarga yang kaya sekali juga enggak, tapi juga enggak bawah-bawah banget juga. Jadi puji Tuhannya berkecukupan. Puji Tuhannya. Jadi aku bisa dapetin privilege mungkin dari teman sekolah, mungkin dari handphone, dari laptop, itu aku masih ada seperti itu. Nah, aku waktu pertama kali cari uang itu aku mulai dari namanya event joki sepatu. Jadi dulu aku mulai cari uang tuh sebenarnya macam-macam ya. Jadi aku latar belakangnya bukan pelajar sih. Mungkin lebih tepatnya kalau aku bisa koreksi, latar belakang aku freelance. Karena aku pernah nyobain hampir semua hal yang cari uang. Jadi dari umur 14 tahun, aku udah motivasinya, aku pengen jadi orang yang sukses di usia muda. Akhirnya waktu itu pertama kali aku jalanin, itu namanya joki sepatu. Jadi waktu itu aku kan suka banget sneakers ya. Jadi aku hobi sneakers.
dan aku pengen dari sneakers ini aku bisa dapetin uang. Akhirnya ada namanya event-event sepatu, event USS gitu-gitu ya. Nah, itu aku mainin di sana, aku ikut acaranya, aku dapetin harga murah, terus nanti di luar aku jual mahal. Jadi aku cari consignment store, aku misalkan dapat harga 1 juta. Nanti di luar sana, aku jual lagi 1,5. Jadi aku dapat profitnya dari sana. Nah, jadi aku dulu dapetin uang pertama kali itu dari event-event seperti itu. Karena kebetulan memang aku suka sepatu juga dulunya. Nah, tapi kan dari event-event itu kan nggak setiap hari ya eventnya ya. Jadi kalau misalkan ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Gitu. Jadi kan itu bukan aku yang buat eventnya, tapi kan pihak daripada sepatunya tersebut yang buat eventnya, pihak eventnya sendiri. Jadi aku nggak bisa kontrol event itu ada kapan ya kan. Jadi aku cuman ikut-ikut aja. Kalau ada ikut ya, kalau nggak ada nggak bisa gitu. Akhirnya dari situ aku mikir, oh kayaknya aku nggak bisa nih cari uang cuman dari sini aja. Aku harus cari source income lainnya. Nah itu aku masih umur 14. Akhirnya aku coba cek-cek di YouTube pertama kali bagaimana caranya anak muda bisa memulai cari uang. Nah di situ aku ingat banget yang muncul itu adalah dropship. Jadi di situ aku ingat banget sistem bisnis dropship. Akhirnya di situ aku belajar kenapa kok aku ingat banget, karena dropship itu tanpa modal. Kan banyak ya, ada editing, ada bisnis dropship, ada juga yang lainnya, aku agak lupa yang lainnya. Cuman yang aku ingat adalah dropship. Kenapa? Karena tanpa modal, sesimpel itu. Karena memang aku kan bukan orang yang punya modal banyak banget juga. Modal aku juga sedikit banget ya, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya aku mulai namanya dropshipping. Aku mulai bikin Boleh online jelasin kali, Van, dropship. Mungkin nggak semuanya nggak, karena kalau dropship kan biasanya untuk online shop, pada tahu kan. Aku ngerti kok dropship. Mungkin kalau ada yang jelasin, jadi itu dropship itu apa? Oh iya, jadi dropship itu adalah sistem bisnis yang tanpa modal sistemnya. Jadi misalkan kita sebagai pihak ketiga. Jadi kita itu adalah sebagai pihak ketiga. Jadi ada supplier dan ada customer. Tujuan kita pertama kali adalah cari suppliernya. Nah, ketika kita udah dapat supplier, kita kan ada produk nih dari supplier tersebut. Kita tinggal jualin barangnya ke customer. Nah, nanti supplier reseller ya? Yes, bukan reseller. Dropship, kalau reseller itu beda lagi. Kalau dropship itu kita sebagai pihak ketiga, kita itu langsung menjualkan. Jadi tanpa perantara lewat dari kita barangnya. Tapi kalau reseller langsung kita kan? Yes, langsung kalau kirim. reseller itu kita Tulis ada atas nama Ivan gitu ya. Bener banget kayak gitu. Jadi itu aku waktu pertama kali mulai dari sana. Nah, tapi ternyata setelah setelah aku jalanin, ternyata kok bukan 100% tanpa modal. Ternyata harus perlu namanya iklan, perlu namanya manajemen, perlu namanya marketing, perlu namanya harus bikin konten setiap hari. Dan itu sangat lama banget waktunya. Jadi aku bisa dari pulang sekolah sampai jam 12 gitu aku kerjainnya. Dan masih belum selesai juga kadang. Jadi di situ aku ngerasain juga lumayan pegel juga. Dan modal yang aku keluarin kan untuk seusia aku ya, 15 tahun kemarin, menurut aku sih besar gitu. 3-5 juta menurut aku gede banget gitu. Buat aku umur 15 tahun itu besar angkanya gitu. Jadi dari sana aku strugglingnya itu adalah di modalnya. Karena aku lihat kalau main di dunia online shop itu nggak segampang kita ngepost foto, oh laku gitu. Nggak segampang itu. Kita perlu namanya harus mikirin juga konten yang kita mau buat hari ini dan besok itu apa. Dan harus menarik. Belum lagi namanya buat event. Event yang misalkan untuk menarik orang supaya orang itu interesting lihat produknya kita. Oh ya, kita keluarin event-event itu kan kita boncos dulu ya. Anggapannya misalkan aku buat giveaway. Giveaway misalkan iPhone 10 gitu ya, iPhone 10. Aku giveaway ini ke orang. Nah, itu kan aku harus keluarin duit sama manajemen, sama teman-teman gitu ya yang masuk di event tersebut. Itu aku harus keluarin duit dan itu boncos dulu di online shop. Jadi aku pikir kayak main di online shop tuh ternyata nggak semudah itu. Jadi lumayan berat di modalnya dan di waktunya. Itu kendala aku karena kan kebetulan aku masih sekolah. Tetap kewajiban aku tetap masih di sekolah gitu. Walaupun memang aku juga sejujurnya aku memang bukan orang yang fokus di teori. Aku memang orang yang lebih suka kalau langsung praktek dan langsung main di lapangan. Tapi tetap kewajiban aku sekolah, jadi aku tetap harus sekolah juga gitu. Bukan berarti aku jalanin bisnis online shop, oh ya udah deh sekolahnya aku tinggal dulu, nggak usah sekolah gitu, nggak juga. Tetap aku sekolah, jadi di situ waktunya nggak kebagi lah, lebih tepatnya kayak gitu. Akhirnya dari online shop itu, aku untung nggak sih? Untung. 1 tahun berjalan untung. Jadi dari umur 15 sampai 16 itu aku masih jalan. 15 akhir, sampai 15 akhir itu masih jalan. Nah, tapi setelah waktu itu kemarin pandemi, tahun 2020 ya, bulan Maret,
omset bisnis aku mulai menurun. Kenapa menurun? Karena yang pertama di bidang fashion atau yang pokoknya termasuk fashion berarti kan baju, tas, sepatu itu semuanya masuk fashion ya. Nah, itu semuanya menurun. Karena orang kalau dapat duit, dapat gaji, itu orang nggak masukin ke buat barang-barang yang seperti itu. Buat baju gitu kan orang mungkin udah ada ya, jadi nggak perlu beli juga nggak masalah sebenarnya. Jadi yang Ivan lihat di sana adalah ketika orang itu dapetin gaji, dapat income, orang itu pengen income-nya ini bertambah lagi. Makanya kalau di tahun kemarin kan lagi booming-boomingnya saham ya. Booming-boomingnya instrumen investasi, kripto, saham, forex, lagi booming-boomingnya tahun kemarin. Karena memang orang lagi pada bosen, orang dapetin income, nggak mau nih income-nya tuh cuman berdiri, cuman maksudnya kayak nge-stuck di situ aja enggak. Orang pengennya dia dapat income ini berkembang lagi, jadi income lagi. Seperti itu. Itu yang Ivan lihat ya. Akhirnya Ivan ambil keputusan lah. Ivan consider di sana, ya udah deh aku jual aja. Nah, akhirnya di bulan terakhir juga kebetulan Ivan rugi di iklan. Jadi memang dari situ juga marketnya juga udah nggak dapat lagi. Terus orang juga udah makin banyak yang main, dan orang yang main itu modalnya besar-besar yang Ivan lihat. Jadi memang dari keluarga yang berada gitu. Orang yang main di industri ini modal-modalnya memang udah 20 juta, 30 juta. Ivan belum punya gitu. Aku cuma punya modal di bawah 5 juta. Akhirnya ya udah aku ambil keputusan aku jual aja deh tokonya gitu. Nah, dari sana aku udah nggak jalanin online shop. Nah, dari situ aku udah nggak ngapa-ngapain. Aku mulai nganggur gitu ya. Mulai belajar aja. Akhirnya aku kenal namanya dunia trading waktu awal. Jadi sebelum aku kenal AFC, aku kenal dulu namanya trading. Dulu pertama kali aku trading itu di binary option. Karena aku terinspirasi dari namanya Indra Kents, salah satu influencer idola aku, namanya Indra Kents. Dia itu sering buat konten soal mobil. Jadi dia sering buat konten soal mobil, dan kebetulan aku interesting ya. Tadi kan aku udah sempet singgung juga, aku kebetulan suka otomotif. Jadi aku lihat di sana kok dia ini semacam beli mobil tapi ganti-ganti terus tiap bulannya. Jadi setiap 2 bulan sekali ganti mobil, 2 bulan sekali ganti mobil. Aku penasaran dong, ini orang main apaan? Kok bisa ganti-ganti mobil terus? Tadinya sih aku cuman fun aja, cuman enjoy, cuman lihat, dia naik mobil udah gitu aja. Tapi setelah aku semakin lama semakin lihat, aku makin penasaran. Nih orang ngerjain apa sih kok bisa ganti-ganti mobil terus gitu kan? Setelah aku nonton videonya terus. Nah, akhirnya dia itu main namanya trading binary option. Nah, cuman ini disclaimer dulu, aku cuman sebagai cerita aja. Aku nggak nyaranin buat kita main binary option. Karena itu sesuatu yang termasuk judi mungkin ya. Menurut aku itu financial gambling. Dan aku tahu itu memang ada unsur judinya. Karena kan itu cuma atas dan bawah. Jadi kita cuma tebak-tebakan aja, dan risk reward-nya juga nggak adil. Tapi aku tetap main karena memang aku percaya kata-kata motivasi yang kayak gini bunyinya. Ketika orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Aku percayanya kayak gitu. Jadi setiap ada orang main di instrumen, aku ikut. Aku percaya kalau aku pasti bisa suatu saat. Nah, cuman memang ternyata rezekinya mungkin beda kali ya, bukan di sana gitu. Rezekinya beda, akhirnya dari sana aku loss. Aku hilang duit, dan hilang duit yang aku hilang tuh 3 juta dalam 5 menit. 5 menit aku hilang 5 juta, dan itu lumayan stres. Buat umur aku, hilang duit 3 juta tuh gede. Langsung dalam 5 menit. Oke, udah, aku udah nggak main trading binary lagi. Aku rehat sebentar, 1-2 minggu. Aku kenal saham. Kenapa? Karena kalau di saham, aku lihatnya banyak banget orang-orang kaya yang di sana. Contohnya siapa? Warren Buffett, Peter Lynch, Bill Gates. Nah, itu semuanya ada di saham. Jadi aku percaya kalau misalkan kita trading atau investasi di saham, suatu saat kita bisa jadi orang kaya. Itu yang aku percaya. Nah, tapi mindset aku salah. Aku pengennya lagi-lagi kayaknya cepet. Pengen lagi dapat uangnya secara cepet. Yang dimana kalau kita main investasi, kita nggak bisa namanya dapetin uang tuh cepet gitu loh. Tetap bisa nggak kaya dari sana? Bisa. Kalau kita compounding interest terus-menerus bisa. Tapi perlu waktu lama banget, 20-30 tahun. Karena Warren Buffett bisa sekaya sekarang, bisa uangnya ribuan triliun, itu karena dia compounding terus. Dia punya bisnis, dia masukin uangnya ke saham. Dia punya bisnis, masukin lagi. Dia punya bisnis, masukin lagi. Nah, itu compound terus sampai di umur 50-an, dia baru jadi miliarder. Tapi sebelum itu dia compoundnya dikit. Jadi kalau kita lihat grafiknya Warren Buffett itu belum banyak. Dari umur 11 tahun sampai umur 40 sekian itu masih belum banyak kenaikannya. Di umur 50 baru naik banyak. Itu kan artinya perlu waktu ya. Nah, kalau yang tadi Ivan ceritain, Ivan pengennya sukses di usia muda. Jadi kalau 50-an kan berarti bukan muda lagi kali ya, bisa dibilangnya ya. Bukan muda lagi. Jadi Ivan pengennya usianya 20-an, udah sukses. Nah, akhirnya udah, habis itu dari saham, singkat cerita, rugi lagi. Akhirnya aku mutusin, ini dibaliknya ya, maksudnya akhirnya aku rugi,
walaupun pernah untung-untung juga, tapi kalau dihitung-hitung rugi gitu ya. Akhirnya udah deh, aku putusin buat nggak jalanin trading lagi. Aku stop dulu karena aku punya uang belum banyak. Aku belum punya uang banyak, dan aku belum punya active income. Itu yang paling penting. Karena ketika kita mau main investasi, active income harus ada. Kalau enggak, kita dapat compound-nya dari mana gitu. Kita harus ada penghasilan dulu, baru kita main ke sana. Nah, aku salah. Jadi aku langsung nge-skip bisnis itu, aku nggak jalanin, active income nggak ada. Aku langsung skip, langsung ke investasi. Itu salahnya aku. Karena cuman ikut-ikutan orang, aku cuman lihat, oh itu ada ya, oh, itu income-nya gede, ini income-nya gede. Nah, cuman lihat-lihat aja, inspiratif. Nah, akhirnya dari sana aku mau jadi diri sendiri. Aku belajar, aku pengen jadi diri sendiri deh mulai sekarang. Apapun aku pelajari sendiri, aku lihat sendiri. Karena mungkin orang lain sukses, kita mungkin belum tentu di sana gitu. Dan kalau memang tentu, waktunya lama. Gitu. Jadi memang orang punya waktunya masing-masing. Itu yang Ivan percaya. Betul. Nah, akhirnya dari sana, mulai dari saham, itu kan aku udah stop ya, Ciko. Nah, akhirnya aku mulai namanya diajakin AFC waktu pertama kali. Nah, jadi waktu aku diajakin AFC, sebenarnya ada 2 orang yang ngajakin aku. Ada 2 orang. Dan ini sebenarnya bukan MLM yang pertama kali aku diajakin. Jadi dulu sebelumnya aku pernah diajakin MLM. Cuman sayangnya aku nggak ngerti MLM itu apa. Karena memang kan bisa dibilang literasi finansial di Indonesia kita nggak pernah diajarin ya. Nggak pernah diajarin namanya kerja sama orang gimana, nggak pernah diajarin namanya sistem direct selling apa, berbisnis buat ekosistem itu gimana, nggak pernah diajarin. Nah, termasuk Ivan sendiri. Jadi Ivan kalau di sekolah ya, makanya kenapa Ivan males, karena nggak ada sesuatu pelajaran yang Ivan bisa ambil dan langsung Ivan bisa praktekin dapat uang. Gitu. Jadi aku waktu itu diajakin AFC waktu pertama kali sama tim yang satu lagi kebetulan. Sama tim yang satu lagi yang sebelah. Nah, dari sana apakah aku interesting? Jawabannya mungkin enggak juga ya. Tapi bukan berarti nggak tertarik juga. Sama MLM netral aja, karena dulu aku nggak tahu MLM itu apa. Jadi tapi aku itu nggak teman, tahu. berarti yang ajak itu teman, keluarga. Yang ajak Ivan waktu pertama kali itu yang di tim sebelah ya. Yang sebelumnya itu temennya temen aku kebetulan. Jadi aku temennya. Ya, kalau yang di sekarang? Kalau yang sekarang kebetulan aku nggak kenal dulunya. Aku nggak kenal. Ya, jadi Ouch banget itu orang yang ngajakin. Udah kenal tapi nggak mau orang yang nggak dikenal. Mau ya. Jadi waktu yang pertama kali aku diajakin sama yang temennya. Ini sebenarnya aku juga dulunya nggak kenal. Cuman aku memang mutualan di Instagram ya. Jadi aku mutualan di Instagram dan aku sering lihat juga dia post-post story. Cuman aku nggak penasaran, jujur nggak penasaran gitu ya. Ya kayak aku Ivan lah. Siapa Ivan tiba-tiba gue add aja dulu. Jadi follow balik ya udah. Nah, dari sana kenapa kok Ivan nggak tertarik ya teman-teman Koci ya? Karena teman-teman waktu pas jadi salah mulu nih. Jadi Ivan waktu pertama kali diajakin itu Ivan bentuknya webinar diajakinnya. Jadi jadi Ivan masuk nih ke Zoom, tapi bentuknya banyak nih rame-rame. Ada A, B, C, D, E, F, G, pokoknya rame-rame. 100 orang. Nah, terus kita suruh dengerin. Nah, orang Indonesia kan itu males ya buat dengerin penjelasannya, termasuk Ivan sendiri. Kita itu nggak suka dijelasin. Sekolah aja yang ibaratnya bayar aja belum tentu kita dengerin. Apalagi kalau kita nggak bayar gitu loh. Nah, akhirnya Ivan di situ nggak terlalu dengerin sampai habis. Ya cuman sepatah dua kata Ivan denger. Tapi ya nggak bisa nangkep 100%, apalagi marketing plan ya. Waduh, marketing plan kan bisa sakit kepala gitu loh habis denger gitu. Di Ruby mau ikut Ruby, Sapphire mau ikut Sapphire. Nah, itu kan bikin pusing ya. Nah, akhirnya di sana Ivan nggak ngerti sama sekali. Bener-bener nggak ngerti sama sekali. Cuman taunya ini AFC bisnis gitu doang. Nah, cuman nggak tahu sistemnya gimana. Tertarik nggak juga, nggak tertarik nggak juga, jadi netral gitu. Nah, dari sana Ivan diajakin lagi sama orang ini nggak dikenal, namanya Steve. Nah, ini upline aku sebenarnya dia udah nggak jalanin lagi ya sama Steve ini. Aku waktu itu di chat di Instagram, akhirnya aku kenalan, terus habis itu mulai masuk ke line, akhirnya aku singkat cerita diajakin Zoom. Tapi bedanya kalau tadi di tim yang sebelah ini ya, yang sebelum aku diajakin itu dia mainnya webinar. Jadi dia mainnya banyak ya. Orang ke Zoom, nanti artisnya ngomong. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau ini yang sekarang aku join berarti ya di tim yang sekarang ya. Itu aku mainnya sistemnya one on one. Itu yang Ivan pelajarin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita rame-rame, komitmen kita buat dengerin itu kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat nanya itu takut gitu. Misalkan kita nggak ngerti. Tapi rame-rame nih 100 orang gitu ya. Kita kan jadi kalau nanya kan jadi apa ya? Malu sendiri ya. Malu, jadi takut apa ya? Takut merasa wah
kayaknya aku doang nih yang nggak ngerti ya gitu ya. Pertanyaan bodoh. Yes, benar seperti itu. Makanya Ivan lihat di sana, oh kalau misalkan aku mikir gini, kalau nanti aku join suatu saat, kira-kira tim mana yang lebih efektif buat membantu Ivan ke depannya. Nah, tapi waktu Ivan pertama kali join, sebenarnya motivasi aku bukan duit. Motivasi aku pengalaman. Mungkin di sini ada upline aku juga tahu. Jadi pertama kali Ivan join, karena kan aku juga masih umur 16 ya pada saat itu ya. Jadi ya gimana ya, motivasi ke duitnya tuh masih agak kurang. Dulu masih kurang, cuman kalau sekarang ya udah menambah mungkin ya. Udah menambah banget ya. Padahal udah cari duit dari 14 tahun ya. Padahal Iya. cari duit dari 14 Cuman waktu join KFC memang tujuannya memang pengalaman gitu. Karena memang aku taunya kalau di sini aku bisa dapetin temen gitu. Memang dari dulu memang Ivan punya impian ya. Ivan punya impian pengen punya temen yang bisa diajak satu pemikiran. Dari dulu nggak pernah punya. Selalu kalau temen tuh temen yang bandel ya kan, suka nongkrong aja tapi nggak bisa cari duit gitu. Cuman bisanya ya leha-leha aja. Nah, tapi suatu saat Ivan pernah kayak ngomong ke diri sendiri. Kayaknya Ivan pengen nih suatu saat pengen punya komunitas, pengen punya temen tapi yang bisa diajak ngobrol satu frekuensi. Kapan ya? Gitu ya. Akhirnya kesampaian juga ya di AFC ya. Thank you banget nih buat AFC. Udah sediain platform, ada tim ya kan, bisa kenal sama banyak orang. Nah, dari sana yang Ivan pelajari bahwa kalau kita mau Zoom, kalau bisa satu one on one aja, nggak usah rame-rame dibikin LOP, karena kalau rame-rame tuh yang tadi sih komitmennya kurang dan orang tuh jadi malu untuk nanya. Tingkat closing itu yang kita jalanin sekarang sih. Sekarang itu kita pun menjalankan sekarang. Karena melihat emang ternyata lebih efektif. Lebih efektif ya Cita Bita ya. Iya benar. Seperti itu. Jadi dari sana Ivan akhirnya join. Waktu itu Ivan dikenalin sama Ko Andre. Jadi Ivan interesting banget nih sama Ko Andre. Jadi aku mau say thank you. Ini salah satu upline aku, Ko Andre. Jadi aku juga belajar banyak banget dari dia. Sampai public speaking-nya juga hampir sama dia juga. Jadi keduplikasi abis ya. Jadi dari sini juga aku belajarnya pertama kali banyak dari dia. Jadi aku interesting waktu aku diajakin Zoom bertiga ya berarti ya. Sama Steve sama Ko Andre ini. Akhirnya di sana aku interestingnya lebih ke arah public speaking sih sebenarnya. Public speaking sama experience-nya. Akhirnya aku mutusin, oke deh aku join ya kan. Akhirnya kan aku juga punya uang. Terus nganggur kayak uangnya ya di tabungan, ya udah aku join. Oh, waktu itu sebenarnya uang aku ada di sepatu. Jadi belum cair uang aku di sepatu, aku pinjem mama dulu setengah. Ya aku pinjem mama, akhirnya aku join, habis itu aku sepatunya aku jual, aku balikin. Gitu. Jadi semuanya aku balikin, bukan uang dari orang tua. Nah, dari sana aku join. Waktu pertama kali belum serius. Kenapa kok belum serius ya? Karena tadi tujuan pertama kali aku join adalah pengalaman. Ya kan? Karena tujuannya aku pengalaman, ya makanya jalaninya sesuai pengalaman aja, bukan ngejar duit. Gitu. Karena Ivan juga masih sekolah, dan kebetulan sekolahnya Ivan ini bener-bener padat sekali gitu. Jadi, wah bener-bener parah deh kalau misalnya diceritain tuh kerjain PR bisa sampai subuh terus gitu. Jadi setiap harinya satu hari mungkin bisa jadi ada 5 PR, 6 PR, dan itu banyak sekali, ada syarat-syaratnya segala macam. Nah, jadi fokusnya Ivan tuh kurang lah ke arah AFC ini jadi kurang. Karena sekolahnya yang baru ini padat sekali gitu. Nah, tapi Ivan tetap sempetin waktu dulu ya, tetap sempetin satu hari satu lah gitu ya. Nah, tapi angkanya Ivan, kan kita kalau main MLM ya kita mainnya angka ya. Kita mainnya angka, Koci. Jadi semakin banyak angka, semakin tingkat closing kita tinggi. Nah, di sana Ivan banyakin angkanya. Jadi bukannya tingkatin kualitas dulu, enggak. Jadi 1 bulan pertama Ivan kan masih dibantu ya. Setelah 1 bulan tuh Ivan Zoom sendiri. Paling kadang-kadang dibantu gitu ya. Tapi udah mulai sendiri-sendiri gitu. Jadi waktu pertama juga kalau ditanya lancar apa enggak, waduh nggak bisa gitu. Even ngomong di depan umum seperti ini aja Ivan nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Karena Ivan udah terbiasa ngobrol sama orang, ngeprospek sana sini gitu ya. Siapapun kan aku prospek gitu ya. Nah akhirnya udah kebiasaan jadi habit gitu ya. Jadi biasa. Ya ini sebenarnya based on pengalaman aja sih, based on jam terbang gitu. Jadi Ivan percaya juga jam terbang tuh nggak akan bohongin. Kalau kita belajar public speaking, baca buku nggak akan bisa. Public speaking harus kita pelajarin ketika kita dipraktekin ya. Yes, kita langsung main di lapangan. Nah, di sana Ivan waktu pertama kali join, Ivan kan tadi udah cerita ya, yang Ivan cari adalah pengalaman pertama kali. Akhirnya ya udah dari bulan 1 sampai bulan 5 Ivan cuma cari pengalaman. Sorry, dari bulan 12 apa bulan 11 sampai bulan 5. Ivan cuma cari pengalaman aja. Ivan cari pengalaman. Dapat syukur, nggak dapat ya udah gitu. Ya, kayak gitulah kurang lebih ya. Karena Ivan kebetulan ada jalanin satu lagi, content creator. Jadi Ivan salah satu influencer di TikTok. Cuman sekarang lagi vakum, lagi nggak jalanin lagi.
Jadi Ivan kepecah belah. Jadi sekolah bisa sampai malam, terus habis itu juga ada TikTok, harus mikirin konten, ya kan. Habis itu Ivan juga masih ada reseller, masih jalan, yang masih dikit ya. Reseller ini maksudnya yang di belakang layar gitu ya. Terus aku juga ada AFC. Nah, akhirnya fokus aku bener-bener kepecah belah. Walaupun jalanin, tapi jalaninnya ya seperti itulah, nggak serius. Karena kan aku nggak percaya namanya tuh kayak aku nggak percaya tuh kalau kita jalanin bisnis makin banyak, rezeki makin banyak, enggak. Karena aku lihatnya kayak Jeff Bezos cuman Amazon doang dia fokusnya. Terus Mark Zuckerberg Facebook doang. Bill Gates Microsoft aja. Elon Musk Tesla sama SpaceX. Jadi orang-orang kaya di dunia ternyata bisnisnya juga memang banyak, cuma yang difokusin satu gitu. Yang dia benar-benar fokusin tuh ada di satu hal. Memang kita harus bikin kapal-kapal lainnya, tapi kita harus pilih salah satu yang kita mau fokusin. Nah, sedangkan kalau Ivan kemarin semuanya difokusin. Nah, hancur lah gitu. Hancur di jam tidur, hancur di badan gitu ya. Wah, semuanya hancur deh pokoknya. Dan nggak ada yang berhasil juga akhirnya. Akhirnya di sana belajar juga manajemen waktu. Nah, dari bulan 5 itu akhirnya Ivan mulai ambil keputusan. Ya udah deh, content creator aku buang dulu, terus habis itu reseller aku coba stuck dulu, habis itu sekolah akhirnya aku harus korbanin sedikit lah gitu ya. Aku harus korbanin. Kenapa? Karena memang gimana ya, kalau aku fokus sekolah juga aku bisa sampai malam terus. Jadi akhirnya aku harus ambil keputusan, ya udah deh, Ivan korbanin gitu. Memang harus ada yang dikorbanin. Aku percaya kalau kita mau sukses pasti selalu ada yang dikorbanin apapun gitu ya. Nah, itu yang Ivan korbanin salah satunya. Nah, akhirnya dari sana aku jalanin, ya kalau income mungkin nggak gede ya. Kalau income mungkin kalau Ivan dibanding yang lain nggak ada apa-apanya lah ya. Masih dikit sekali di AFC juga. Tapi kurang lebih Ivan bisa dapetin di atas UMR lah per bulannya. Jadi bisa di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta gitu. Jadi lumayan banget buat Ivan umur 16 kemarin, itu oke banget. Buat aku ya, buat seumur aku oke banget. Dan itu Ivan kerjanya part time. Karena dari pulang sekolah baru bisa kerjain kan. Jadi aku sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kerjain PR itu minimal banget 2 jam harus. Itu minimal, bukan maksimal. Jadi minimal 2 jam harus pakai buat kerjain PR, kurang lebih sampai jam 6 gitu ya. Atau misalkan aku bisa balik sih, dari jam 12 sampai jam 2 baru kerjain PR. Misalkan kita ambil aja sampai jam 6 gitu ya. Kita ambil sore, berarti dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam buat AFC. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi Ivan kerjain satu hari kurang lebih AFC 3 sampai 5 jam. Gitu. Jadi bukannya full time dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi Ivan pengen banget memang dari dulu full time di AFC. Tapi memang karena masih sekolah ya kan, mau gimana lagi. Gitu. Jadi ya tetap harus dilakuin kewajibannya, belajar manajemen waktu, tapi tetap kerjain AFC juga. Gitu. Jadi sekarang ini tetap Ivan fokus di 2 hal sekarang ini. Jadi udah nggak yang content creator, yang reseller itu Ivan pinggirin dulu. Sekarang Ivan cuma fokus di sekolah, fokus di AFC. Yes. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya background dari aku, perkenalannya. Perkenalannya lumayan panjang ya. Iya. Kaget ya? Kaget. Sebenarnya aku udah chat sama Ivan apa aja yang aku mau nanya. Jadi udah list, aku dari tadi baca udah ngejawab nih. Pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dia udah jawab semua. Tapi wow banget ya, Pan. Aku baru nggak kalau kamu tuh ada di TikTok. Jadi kemarin aku iseng biasanya kalau anak zaman sekarang tuh pasti ada di TikTok juga. Aku search di TikTok. Wow, ternyata Ivan influencer di TikTok karena banyak banget followers. Oh, influencer di TikTok karena kalau di Instagramnya biasa aja gitu. Pas lihat TikTok, banyak banget followernya nih, puluhan ribu. And Van, kalau kamu di AFC sekarang dan masih sekolah, ya masih sekolah berarti ya. Tadi aku ralat berarti nggak kuliah. Target marketnya siapa? Keluarga, teman sama sekolah yang kamu bilang istilah belum ada duit gitu ya, uangnya masih dari orang tua, atau siapa? Oke, interesting ya pertanyaannya ya. Nah, jadi mungkin aku menurut pengalaman aku, kalau aku sendiri aku ngajaknya itu sebenarnya semua orang aku ajakin dulu ya. Jadi target market sebenarnya gini ya, Coach. Kalau kita bicara soal produknya AFC kan kita main kesehatan ya, farmasi background-nya. Kalau kita main di produk, jelas target market kita nggak bisa semua orang. Kenapa? Karena nggak semua orang butuh produk ini. Dan nggak semua orang mampu untuk beli produk ini. Benar ya? Tapi kalau kita bicara soal bisnis, kalau kita bicara soal produk, target marketnya ada 2 hal. Ada 2 orang. Yang pertama, orang yang lanjut usia. Yang usianya mungkin kalau lanjut usia di atas 40, benar ya? Benar ya? Waduh, ini banyak yang tersinggung, mau live semua bentar lagi. Salah ya? Iya berarti ya. Kamu manggil Ko Ardian apa? Koko kan? Kokonya ya manggilnya Cici. Nah, itu gimana tuh? Kira-kira usianya berapa tuh? Cici anak. Koko. Ciana tadi 35 kan ya?
Bener kan ya? Atau Berapa? salah? 35 kan ya tadi? Iya, Kalau forever. bisa dia mau 25, Pan. Kalau bisa dia mau 25. Mandinya sensei Pan, suruh soalnya. Pan, kayaknya Dari kalau uang kamu jadi Damio. anak saya, Sensei suruh. Nah, kamu anak di sini ketiga kita jangan saya, ngomong Pan. age deh. Age is about number, oke? Pokoknya semua Oke. malu jadinya. Berarti ngomong gimana nih ya? Lanjut. Pokoknya yang pertama kita sharing ke orang yang, aduh gimana nih bahasanya? Jadi Bilang aja bingung nih lansia. Lanjut Iya. usia. Terserah siapa yang ngerasa udah tua lanjut kan. usia. Siapapun lah, siapapun. Yang termasuk lanjut usia berapa terserah. Itu kita yang ngatur. Yes, Nah, betul. yang kedua, kita cari orang yang punya penyakit khusus, punya penyakit kritis, ya kan? Entah diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita cari orang yang dua hal ini. Kalau kita mau jual produk, kita bisa main ke lanjut usia atau orang yang punya penyakit kritis. Itu kalau kita main produk. Nggak bisa namanya kita tawarin anak muda. Nggak bisa kita tawarin orang yang secara finansial udah kurang, kita tawarin produk 1.650. Waduh, makin puyeng pala dia. Gitu. Jadi jangan tawarin produk. Nah, terus kalau itu tadi kan produk ya. Produk udah beres. Kita kalau main di bisnis gimana? Kalau kita main di bisnis, kita target marketnya siapa? Semua orang yang butuh uang. Nah, asiknya, kabar baiknya, semua orang pasti butuh uang. Jadi kita bisa tawarin ke semua orang. Itu mau orang tua, mau teman sekolah, mau teman orang lain, atau saudara, siapapun yang butuh uang kita tawarin. Nah, nanti angka yang bermain, Koci. Jadi misalkan kalau sekarang nih, aku tawarin ke A, ke B, ke C, mungkin nolak nih. Ke teman A, nolak. Teman B, nolak. Teman C, nolak. Nanti angka bermain deh. Nanti C nolak, D nolak, E nolak, mungkin F terima. Gitu. Itu soal kuantitas saja sebenarnya. Dan Ivan, di umur yang sekarang, pasti angkanya jauh lebih jeblok gitu ya. Anggapannya, angkanya jauh lebih banyak ketimbang Koko sama Cici. Mungkin kalau Koko sama Cici bisa 5:1, 10:1. Kalau Ivan mungkin bisa 30-40:1. Jadi Ivan prospek 30-40 orang, yang join 1 orang. Gitu. Jadi kalau sekarang nih Ivan udah ditolak berapa orang, mungkin 500 sudah sampai. Gitu. Setiap hari Ivan Zoom. Jadi Ivan setiap hari minimal itu ada Zoom 3 pasti. Minimal, itu minimal banget. Dan selalu kasih waktu. Jadi Ivan ditolak pasti udah banyak banget. Makanya kalau Ivan bisa mungkin ngomong di depan umum itu memang karena based on pengalaman. Jadi pengalaman benar-benar nggak bohongin gitu. Jadi Ivan kalau ditanya kendala apapun, Ivan bisa jawab sekarang ini. Misalkan ngomongin MLM, ngomongin misalkan soal nggak punya waktu, nggak punya modal, Ivan hampir semuanya bisa jawab. Yes, gitu. Jadi aku udah bisa backup semua pertanyaannya. Dan itu yang sifat yang harus kita punya sebagai leader. Kalau kita mau sukses di AFC, kita harus punya sikap itu. Kalau kita belum punya, maka kita nggak bisa. Apalagi cuma ngandelin upline itu nggak akan bisa. Karena kita harus mandiri di sini. Kita harus mandiri. Nanti pokoknya kapasitas mengikuti. Sekarang mungkin lagi sepi. Namanya bisnis kan ada ya up and down-nya. Mungkin sekarang lagi sepi. Tapi kalau kita terus-menerus konsisten, kita terus-menerus tingkatin kuantitas kita, nanti ada aja gitu rezeki. Gitu. Memang belum ketemu aja rezekinya. Jadi kalau mungkin sekarang nih, wah kok bisnis aku kok lagi ngedown banget nih omsetnya, ya nggak masalah gitu. Mungkin kita lagi diuji aja. Kita lagi diuji, kalau misalkan lagi seperti ini kita harus apa? Nah, kita terkadang harus introspeksi diri nih. Oh, kita belum dapat income dari AFC nih, udah join seminggu, 2 minggu. Nah, apa yang salah dari kita? Apakah angkanya, apakah cara prospeknya, atau cara kita counter kendalanya orang? Nah, itu kan kita harus introspeksi diri. Gitu. Terkadang kita nyalahinnya malah, ini upline-ku malah nggak bantu nih. Wah, nih AFC nih bisnis kok malah nggak dapat income, modal mahal. Nah, itu kan sebenarnya salahnya kita aja ya. Gitu. Jangan salahin company, jangan salahin upline. Ini kan bisnis sudah bagus. Kita MLM sekarang ini bonus terbanyak kan. Gitu. Jadi kita ada di kapal yang tepat. Kita sebagai nahkodanya, kita tinggal mau kendarai seberapa cepat. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Cita Wita ya. Ini cheerleader banyak banget loh Ivan dari tadi. Panutan banget. Berarti sekarang direct sponsor udah berapa? Direct sponsor. Gimana? Member ya? Direct sponsor udah berapa? Direct sponsor sebentar ya, aku lupa sih. Kalau total member 70 sekian. Masih belum total banyak. Total downline 70. Total sponsor. Kalau sponsor, wait. Kalau sehari 3 ya. Mau sambil buka ya, contekan. Kalau sponsor 32. Berapa? 32 sekarang.
32-70. Berapa banyak yang Ivan udah anggap gue udah punya jenderalnya nih sekarang? Udah berapa Nah, orang yang dianggap sekarang jenderalnya? totalnya 75 deh ya. Benar 75. Kalau jenderal sekarang ya, mungkin kalau sekarang kalau dibilang jenderal belum ya. Karena kebetulan teman-teman yang Ivan direct, entah tante, entah temen, semuanya masih belum punya goals, belum punya impian yang kuat. Jadi Ivan buka-bukaan aja mungkin ya. Karena buat cari leader itu ternyata nggak gampang. Benar-benar nggak gampang. Gitu. Mungkin kita ketemu nih orang yang anggapannya nih di 1 minggu pertama jalanin, di minggu kedua belum tentu dia mau jalanin. Jadi itu pentingnya buat kita cari direct terus gitu, karena kita nggak bisa berharap dari tim yang ibaratnya cuman banyak nanya tapi nggak banyak action, banyak nanya tapi nggak banyak action gitu ya. Nah, ada ya. Jangan sebut nama tapi ya. Nggak usah sebut brand. Nah, terkadang kan banyak banget tim yang nanyanya banyak banget tapi prospek nggak pernah gitu. Ya nggak apa-apa, kita tetap jawab, tapi tetap kita harus cari direct lagi. Karena kan kita persiapan annual ya, apalagi kan kita baru mulai persiapan annual sekarang. Jadi kita harus lebih banyak kuantitas ya. Sebenarnya balik-balik kalau di MLM tuh simple ya. Kita cuma perbanyak kuantitas, banyak ketemu orang gitu. Apalagi kan kalau misalkan Ivan ya, kalau Ivan udah nggak sekolah, wah Ivan pasti setiap hari coach. Ivan pasti setiap hari gitu. Karena Ivan masih sekolah, jadi waktunya lebih menghambat gitu. Makanya Ivan pengen cepet-cepet selesai kuliah, pengen gap year. Kalau gap year pasti Ivan Ivan apa? Orang tuanya gimana, Van? Nah, orang tua ya. Menarik ngomong soal orang tua. Kebetulan kan kalau soalnya pasti kan melihat kan, aduh nih anak gue sekolah udah sampai jam segini, bukannya dia masih lanjutin belajar biar cepet kelar gitu ya, malah kayak gue nggak kasih duit aja. Bisa jadi kan? Mungkin seperti itu. Dan orang tua kebetulan nggak support ya. Jadi aku bukan dari orang tua yang support. Jadi kalau ditanya zamannya dulu mulai juga dibilang sulit banget gitu ya. Jadi banyak banget kendalanya gitu ya buat mulai kayak gini. Apalagi kan aku memang pengen sukses. Aku kan dari dulu memang pengennya suksesnya kehidupan. Aku pengen banggain orang tua, pengen banggain keluarga gitu ya. Mungkin yang secara finansial masih di bawah. Aku juga pengen banget self reward ke diri sendiri gitu. Mungkin ke teman-teman yang anggapannya udah baik banget sama aku pengen kasih surprise gitu-gitu. Memang aku dari dulu memang pengen kayak gitu. Dan aku sebenarnya memang nggak ada cita-cita sukses di sekolah gitu. Jadi aku bisa bilang kayak semua orang tuh plus minus. Mungkin kan kalau Ivan nggak ada cita-cita di sekolah, tapi ada orang yang di sekolah bagus gitu ya. Jadi plus minus sih sebenarnya kayak aku percaya semua orang punya kapasitasnya masing-masing, kelebihan kekurangan. Nah kalau Ivan mungkin lebih suka cari uang. Dari dulu memang suka kayak gitu. Jadi orang tua sekarang support ya. Semua yang Ivan buat sama sekolah juga masih dijalanin. Kurang lebih seperti itu, tapi masih setengah-setengah juga sih, nggak support yang 100% nggak juga. Ya, tinggal dibuktiin aja, Van. Bisa lulus kuliah dan bisa semuanya kasih semuanya sesuai harapan aja. Yes, benar. Lagi ngejar annual juga sih tahun ini. Oh, bagus. Harus dong. Harus. Apa, Van, yang bikin terus membara gitu? Maksudnya, ya kan kadang ngadepin, apalagi Ivan umur segitu ya. Tadi Ivan cerita maunya cepet, ya kan? Emang sih nggak usah yang muda, yang tua juga kadang maunya instan ya kan? Terus maunya instan, terus belum labil, kadang masih pengen ini, besok pengennya ini gitu. Kadang, gue pulang sekolah mesti cari, misalnya nge-zoom gitu, teman-teman gue kongko posting di Instagram bla 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 ya kan, kayaknya lebih kayak enjoy life gitu. Terus apa yang bikin Ivan tuh maksudnya ya menjaga itu kayak api untuk semangatnya, terus apa aja gitu? Oke, berarti pertanyaannya kurang lebih gimana caranya supaya never give up gitu ya? Yes. Oke, gimana caranya buat never give up? Yang pertama harus punya impian. Kenapa kok harus punya impian? Karena mau bagaimanapun kalau kita apply nih ngomongnya, ayo perbanyak kuantitas, jangan menyerah. Tapi kita sendiri nggak punya impian, nggak akan bisa teman-teman. Nggak akan bisa coach. Nggak akan bisa coach. Kita pasti akan suatu saat bakal berhenti di tengah jalan. Jadi yang pertama punya impian dulu, itu paling penting. Karena nama tim kita, nama tim aku ya kebetulan ya, namanya Dream Chaser. Dream Chaser itu it meanings artinya adalah pengejar mimpi. Gitu. Jadi kita harus pas banget dong, kita dream team. Oh, dream team ya. Berarti sama ya, mimpi. Tim mimpi ya. Tapi jangan mimpi Emang aja. harus berani mimpi supaya kita berani buat sesuatu. Bener, harus berani mimpi. Tapi jangan mimpi doang. Mimpi kelamaan nanti terlalu lama. Enggak ada. Harus ada aksi juga. Iya. Jadi kalau Ivan sendiri, kenapa gimana supayanya never give up? Yang pertama punya mimpi.
Itu penting. Kita cari tahu, kita mau suka apa, misalkan hot buttonnya di mana gitu ya. Misalkan pengen punya mobil sport, pengen misalkan banggain apa, misalkan anak kali ya gitu ya. Kalau Koci ya, banggain anak atau misalkan apa gitu ya. Aku juga agak bingung sih kalau agak orang tua. Kalau anak muda sih pengennya jam apa ya, jam mahal, mobil sport, properti gitu ya, investasi. Nah, mungkin kayak gitu ya kalau aku ya. Nah, itu yang pertama, punya mimpi. Yang kedua, setelah punya mimpi, gimana caranya Realisasi. Nah, terrealisasikan. Jadi gimana caranya mimpi tersebut kita breakdown. Kita mau dapat ini kapan dan caranya gimana? Itu harus ada. Kita harus buat karena itu nggak lama. Itu paling cuman ya paling beberapa menit aja gitu. Jadi kalau ini aja nggak dibuat udah kelihatan pasti kita nggak niat gitu. Kalau ini aja nggak ada pasti kita jalanin setengah-setengah gitu. Jadi aku bisa tahu tim mana yang kira-kira memang mau dan tim mana yang cuman asal join aja gitu. Kan kelihatan ya gitu. Nah, terus setelah itu kalau kita ngomongin di AFC, balik lagi. Caranya never give up adalah kita tingkatin kapasitas. Dengan kita mungkin dengar video motivasi, belajar skill-skill baru. Karena kalau kita udah punya skillnya banyak ya, kita punya kapasitasnya tinggi ya, banyak, kita pasti buat give up tuh, aduh gimana ya, persentasenya kecil gitu loh. Karena kita udah punya skillnya di sini, kita udah punya kapasitasnya gitu ya. Untuk give up tuh kecil banget sih menurut aku ya, kalau kita udah ngelakuin yang 3 tadi itu. Gitu sih, balik lagi ke diri sendiri. Kalau soal give up, nggak give up itu sendiri-sendiri sih. Gitu. Kalau dari diri sendiri juga nggak punya mimpi, ya mau gimana ya kan? Susah juga. Yes. Aduh Ivan, kaget banget loh. Bisa wow banget gitu. Maksudnya aduh keren banget kamu tuh. Keren banget ya. Thank you. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak Ivan? Selain memuji ya, udah pasti ya. Soalnya keren banget ya. Nggak nyangka banget, kamu baru umur segitu. Umur segitu nggak sih? Ya maksudnya di antara Koko Cici yang lain ya kan. Amazed loh. Amazed. Agak jarang soalnya yang sekarang tuh, ya bener-bener kan, maksudnya banyak banget orang yang masih muda juga ngerasa, gue masih muda nanti aja gitu ya. Cuman yang udah gede kan ngerasa, aduh lu jangan buang-buang waktu, ayo gitu. Tapi kamu melek sendiri gitu. Nah biasanya kayak gini-gini kan punya why-nya yang kuat banget gitu kan. Makanya kamu tadi bilang kan, karena kamu juga udah kemauannya udah kuat gitu. Jadi ya nggak gampang lah. Apapun yang di depan, kemarinnya gue berhasil gitu, gue bisa lewatin. Yang ini gue juga pasti bisa gitu. Yes, aku buka pertanyaan buat Koko Cici yang ada di sini ya. Siapa yang mau nanya? Sama yang ini nih. Ada juga sih yang pada muda-muda juga ada sih. Cuma kayaknya Koko Cici lebih sampai wah banget. Ya, silakan. Aku mau nanya nih, Sabita. Yes. Hai Ivan, salam kenal ya. Halo, salam kenal. Iya. Kan Ivan kepikiran tentang cari duit dari umur 14 tahun kan ya? Iya, keren banget ya Kak Clara. Triggernya apa? Pada saat itu, gini ya, di saat anak lain tuh lagi main gitu ya, apa juga orang tua kasih, ibaratnya ya, ya pokoknya kita masih zaman itu kayak, kayaknya pikiran gak bakalan nyampe ke situ. Terus trigger awal yang membuat kayak, saya punya concern, kayaknya saya pengen punya masa depan yang begini, apa sih trigger awalnya? Mungkin karena ngelihat kehidupannya siapa, atau terinspirasi dari mana, itu awalnya apa sih yang membuat seperti itu? Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Jadi satu lagi, tunggu, satu, itu pertanyaan. Pertanyaan lanjutannya adalah gini, bagaimana kamu memelihara motivasi itu sehingga tetap bertumbuh dan bertahan sampai sekarang? Oke. Ya, tanpa orang tua support ya. Nah, itu keren banget. Thank you, Ivan. Ya, thank you, sama-sama. Oke, mungkin aku jawab ya. Jadi kalau misalkan trigger sih yang tadi mungkin aku udah sempat singgung ya. Jadi jawabannya adalah karena nilai aku jelek di sekolah. Jadi karena nilai aku jelek di sekolah lumayan menyedihkan ya. Tapi karena di situ aku punya trigger. Jadi mungkin setiap anak muda punya kelebihan masing-masing. Mungkin anak muda lain banyak main-main tapi pinter di sekolah. Nah, aku kan enggak ya. Jadi mungkin plus minus lagi sih, balik lagi ya. Cuman kalau dibalik tanya, trigger aku adalah aku takut suatu saat jadi pengangguran. Karena aku banyak lihat ya di berita, wah ternyata banyak sekali loh S1, S2 pengangguran gitu. Jadi aku itu triggernya tuh, Van. Itu triggernya tuh, Van. Berita ya. Iya, berita ya. Karena setiap aku lihat kok kayaknya banyak banget anak-anak muda yang secara pendidikan tinggi tapi nggak ngapa-ngapain habis itu gitu loh. Jadi aku lihat, wah kayaknya nggak bisa nih kalau begini terus nih.
aku harus ambil keputusan, cobain something gitu. Akhirnya aku mulai coba cari uang dari sana. Itu triggernya aku. Jadi pertama takut jadi pengangguran, tapi setelah jalan sekarang ini aku punya trigger pengen banggain orang tua usia muda, dan aku harus punya mobil sport dan properti di sebelum umur 25 tahun gitu. Keren. Amin. Nah, terus kalau Tercapai ya, cara Van ya. memelihara Amin. Amin. Kalau cara memeliharanya, sebenarnya kalau cara memelihara, aku agak bingung juga jawabannya ya. Kalau aku sendiri sih sesimpel dari diri sendiri ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin cara memelihara, kalau diri sendiri juga nggak kepengen gitu ya, nggak kepengen banget, waduh nggak bisa juga. Jadi cara memeliharanya adalah kita harus bener-bener pengen banget nih dreams ini. Kita pengen banget misalkan punya aset 100 juta, misalkan 100 juta pertama gitu ya. Nah itu harus ada dulu. Kalau kepengen aja belum ada, maka nggak akan bisa melihara. Gitu. Jadi meliharanya dengan kita mungkin komunitas ya. Caranya mungkin ini indikator ya, ini alat bantunya dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini kan meningkatkan semangat kita ya kan. Kita bisa dapat insight baru. Nah, dari kayak gini bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa nonton-nonton video motivasi. Yang ketiga, mungkin kalau lebih suka baca, kita bisa baca buku. Itu alat bantu. Tapi basically yang awal harus punya dreams dulu, kuat. Gitu. Wah, keren. Berarti emang sebenarnya pertama trigger kadang-kadang berita atau informasi yang kita dapat dari luar itu kan membentuk cara pikir kita kali ya. Ya. Jadi itu ternyata mendatangkan fear ya buat Ivan ya. Kayak wah kalau di masa depan nilai gua amburadul, gua mau kerja di mana? Siapa yang mau terima gitu kan ya. Terus kalau aku susah, orang tuaku gimana? Pasti ada pikiran gitu mulai ya. Tapi itu keren karena early banget age-nya. Terus kedua, melihara mimpi, berarti kita harus punya impian yang cukup kuat. Dan itu harus kita remind terus kali ya, Van ya. Benar. Nah, dengan bincang-bincang kayak Ivan bilang tadi, itu salah satu cara kita bisa memelihara mimpi kita dan semangat kita tetap ada ya, Van. Iya, benar banget itu keren banget. Nah, itu keren banget. Thank you loh, Van. Ini benar-benar harus pada denger berulang-ulang ceritanya Ivan. Karena ini kalau nggak kita malu. Kita malu sama anak umur 17 tahun loh. Iya kan ya, Tabita ya? Aduh. Iya kayak gini, aduh. Gue kalau jadi mamanya Ivan, I'm so proud of you loh. Thank you ya Ivan. Ya, sukses siap, loh. Kak. Thank you. Van, ini ada yang nanya ya. Tapi bukan yang nanya langsung, malah DM. Ya, boleh. Bentar. Lah, lo nggak mau nanya langsung aja lah. Dapat customer-nya dari mana aja? Dapat customer dari mana? Dari mana aja? Kan kalau bisnis kita bisa targetnya kemana aja ya. Semua orang yang butuh duit. Jadi siapapun butuh duit, kita tawarin. Kayak gitu sih jawabannya. Jadi pokoknya dari mana aja, temen, saudara, temen nongkrong, temen main, temen gereja, apapun kita tawarin. Gitu. Kan semua orang ditawarin ya. Pada menghindar nggak diajak ketemuan? Wah, banyak. Pasti banyak dong. Lebih banyak yang menghindar. Yang menghindar 90%. Yang jadi ketemu. Mental breakdown nggak tuh kayak begitu? Enggak, aku nggak pernah mental breakdown gitu sih. Aku juga bingung kalau orang bilang ada si Ivan nih. Ivan mau datang nih. Kita cabut. Ntar ujung-ujungnya AFC utsi sensei suruh lagi. Iya, banyak kok yang kayak gitu. Gak masalah. Kan kalau kita di sini aku memang punya visi misi ya. Jadi kalau misalkan yang bentuknya materi, kalau nggak salah visi ya, yang bentuknya materi. Semuanya sama sih. Ada goals dan tangible sama intangible aja. Oh, gini. Balik. Visi misi. Kalau goals itu bentuknya materi. Kalau visi misi bentuknya non materi. Ya, kalau Ivan sendiri memang kan pengennya nge-influence atau mengajak anak-anak muda yang seumur Ivan punya mindset entrepreneur. Gitu. Jadi ya itu visi misi aku. Jadi kalau ditolak, menghindar, ya nggak apa-apa kan, nggak rugi juga aku. Pernah approach orang nggak dikenal? Maksudnya literally nggak kenal aja. Beneran nggak kenal. Oh ya, gimana Pak mulainya? Nah, menarik ya. Kalau approach orang sebenarnya ini sebenarnya cara aku. Jadi ini caranya anak muda mungkin ya. Tapi mungkin bisa jadi referensi. Jadi kebetulan Ivan lagi pelajarin cara juga. Ini Ivan belajar dari leadernya Ivan, Ko Jovi sama Ko Andre juga. Pakai cara survei. Hebat ini leadernya. Jadi leader aku memang ngajarin aku juga, jadi kasih referensi. Jadi aku bisa ibaratnya pakai dan modif sendiri juga. Bisa yang pertama sekarang ini lagi pakai cara survei.
Nah, cuman ini sebenarnya jujur belum Ivan lakuin ya, karena kan sekarang lagi sekolah dan online, jadi Ivan belum bisa keluar-keluar. Tapi nanti liburan sekolah, Ivan bakal full time di AFC. Jadi nanti Desember, Ivan mau kejar gila-gilaan terus setiap hari pasti. Jadi liburan full time AFC. Karena kan sekarang lagi fokus sekolah ya. Mau nggak mau, karena aku mau memperbaiki nilai juga, karena penting juga ya kan. Jadi mau nggak mau sekarang aku harus luangin waktu lebih banyak di sekolah. Nah, nanti aku bayar harga semua ini itu nanti di liburan. Jadi liburan aku pasti full time setiap hari. Gitu. Nanti aku bakal pakai cara apapun sih sebenarnya, mau pakai cara survei, pakai cara deketin orang tiba-tiba, kita ajakin ngobrol. Yang pasti sih kalau misalnya kita mau approach orang nggak kenal ya, satu dulu, kita punya tampilan harus oke dulu. Jangan kelihatan ibaratnya jangan kelihatan yang serem gitu loh. Kalau orang kelihatan serem juga orang kan mana mau dideketin. Ya kan. Satu, kita harus punya tampilan oke dulu. Entah wangi, entah pakaian bagus gitu ya. Yang kedua, kita cara ngomongnya sopan. Jadi jangan teriak-teriak atau misalkan ya contoh ya, kita ngomong sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita cecer terus pakai bahasa Inggris, kan orang juga gimana gitu ya, kan lihat orang juga gitu. Kita mau ngomong bahasa Inggris tapi orang yang diajak ngomong nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Banyak ya kayak gitu ya. Jadi kayak kita harus lihat orang juga, nih orang kira-kira kita bisa nih bahasa Inggris. Tapi orang tersebut bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah Indonesia aja, jangan kita ngomong bahasa Inggris terus. Masa dia setiap kita ngomong tanya, ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Kan nggak lucu gitu. Gitu. Jadi kita harus lihat orang dan cara bahasanya sopan kalau memang mau kenalan. Dan kenalan nggak harus prospek. Jadi jangan mindsetnya, wah kita kenal orang kita prospek, jangan. Dan orang yang di prospek itu nggak bisa semua orang loh. Maksudnya dalam arti nih kita udah kenal sama orang, hari ini dia belum bisa di prospek dulu karena memang dia juga nggak terbuka. Jadi kalau aku selalu tanya ya, misalkan ya bro ya, gue ada peluang bagus nih buat dijalani di masa PPKM, di masa pandemi kayak sekarang, masa online gitu ya, bebas kalimatnya apa, kira-kira lu terbuka nggak buat gue ceritain soal ini? Nah, biasa orang kan ada yang tebak-tebakannya, AFC ya? Oh iya, AFC bro, udah pernah dengar ceritanya, udah dengar penjelasannya. Udah sih dengar-dengar, cuman gue nggak tertarik gitu biasanya ya. Kalau anak muda gitu ya bahasanya. Ini aku pakai bahasa anak muda, it's okay ya Coach ya. Oke. Iya, cuman gue nggak tertarik. Oh, di bagian apa nggak tertariknya? Oh, di bagian ini. Nah, terus nanti aku bilang, dia kan nanti cerita nih. Nah, aku nggak langsung kasih solusi, tapi aku bilangnya gini. Oh gitu, I see, koma. Terus habis itu aku ngomong, sebenarnya gue mau ceritainnya bukan lebih ke arah AFC-nya. Gue mau ceritain soal diagram dan dream chaser-nya yang mau timnya yang mau aku ceritain ke kamu. Nah, kalau misalkan kamu besok atau lusa jam sekian ketemuan atau nanti Zoom gitu ya, kita tinggal atur bahasanya. Kita Zoom atau ketemuan free nggak? Kita ngobrol dulu aja, ngobrol nggak harus deal. Tapi ada something yang mau aku kasih lihat ke kamu penting. Nah, dia kan penasaran nanti. Apa nih yang mau dikasih lihat? Nah, kalau kata Pak Niko, cara mengundang itu sifatnya harus singkat, padat, dan tidak jelas. Bukan singkat, padat, jelas. Itu salah. Singkat, padat, tidak jelas. Semakin tidak jelas informasi, semakin dia penasaran. Dan dia mau ketemu dulu sama kita. Nah, kalau kita udah ketemu, kita bisa influence pikiran dia. Gitu. Makanya kita harus belajar, jangan bergantung upline. Karena kalau kita bergantung upline, kita mau ketemu sama orang, call upline. Mau ketemu orang, call upline. Kan nggak bisa. Gitu. Karena orang mau join sama kita, bukan karena income kita berapa, bukan karena timnya seperti apa, enggak juga, bukan karena AFC-nya, bukan karena produknya, tapi kitanya dulu. Kalau kitanya juga belum oke di awal, dia nggak akan join. Tapi kalau kitanya udah bisa, sekiranya nih, orang ini bisa bantu kita. Ketika kita join, orang ini bisa bantu kita untuk bantu kita lebih berkembang lagi dan bisa punya income di AFC. Maka dia join sama kita. Tapi kalau dia nggak percaya nih sama kita, bisa bantu, yang dia nggak akan join. Nah, baru setelah kita udah oke, dia pasti lihat timnya dan lain-lain. Tapi kalau kita udah oke, 90% orang itu harusnya deal. Gitu. Makanya kan kuncinya di kita sendiri, kapasitas Balik kita. lagi ke kita ya, branding diri kita tuh gimana waktu ketemu dia. Benar. Oke, nice. Thank you loh Ivan. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Tabita, saya mau nanya dong ke Ivan. Silahkan. Ivan, waktu lagi kamu bergabung, pasti kan itu kan kamu lihat dari segi bisnis ya. Nah, waktu ngomong ke Bonyok tuh, bokap nyokap, gue mau bisnis nih gitu ya kan, perlu modal dong, ngomongnya gimana gitu, sampai mereka tuh bisa kasih gitu. Soalnya saya pernah ngajak tim saya yang anak-anak kuliah, itu mereka begitu pas ngomong sama Bonyoknya, itu nggak dapat dana. Dijawabnya,
udahlah kuliah dulu lah gitu, nggak usah. Nah akhirnya kendalanya di modalnya gitu. Anak-anak muda itu modalnya mereka uang jajannya nggak berani spare untuk kasih ke AFC, maunya dari bonyoknya, tapi bonyoknya nggak mau modalin. Oke. Nah itu boleh cerita nggak, Van? Oke, boleh dong. Thank you ya buat pertanyaannya. Oke, aku bantu jawab. Jadi sebenarnya gini, kalau aku sendiri jujur aku memang waktu itu nggak kasih tahu kali ya. Aku cuma bilang bisnis aja, nggak bilang MLM, nggak bilang AFC. Aku cuma bilang mau bisnis gitu. Ada bisnis. Aku kan memang dari bisnis kan memang udah dari umur 15. Dan itu juga nggak bilang, diem-diem. Kalau yang ini memang aku waktu itu cuma bilang nih mau bisnis nih. Pertama nggak boleh. Udah fokus sekolah dulu lah, UPH gitu kan. Aku kan sekolahnya bisa dibilang nih, papa aku spendnya lumayan banyak gitu ya buat aku sekolah yang ini. Jadi papa aku bilang, udah kamu sekolah aja, fokus aja pokoknya, berprestasi. Akhirnya kan tahun kemarin aku memang dapat prestasi ya. Salah satu bisnis college aku yang 3 ranking tertinggi gitu di bisnisnya. Nah, cuman itu memang aku kan yang tadi bilang, aku memang nggak ada minat ya di sekolah ya. Tapi kalau aku belajar, aku bisa. Gitu. Jadi aku bukan yang nggak bisa gitu, aku bisa, cuma males gitu. Gimana ya kalau males, ini kan susah ya, ke diri sendiri lagi. Udah nggak interest soalnya. Iya. Jadi nggak mau ngerjain. Bener, karena aku kan udah, aku memang udah pengennya cari uang. Memang pengen banget cari uang gitu. Jadi kayak aku yang ngomong sih, cuman waktu pertama juga nggak boleh. Sampai sekarang juga dibilang boleh, ya masih ada nggak setujunya juga kadang gitu. Kadang ada nggak setujunya juga gitu. Jadi kayak gitu sih kalau aku bilang ke orang tua ya. Nah, kalau ngomongin soal gimana caranya kalau kita ketemu prospek anak kuliah dan dia nggak dibolehin sama orang tua. Kita bilangnya gini di Zoom. Misalnya kita ngomong di Zoom atau ketemu ya. Namanya contohnya siapa? Ivan aja deh contohnya. Van, nanti orang tua lu bawa aja ketemu sama aku. Nanti biar aku yang bantu ceritain ke orang tua kamu supaya orang tua kamu bisa tahu PPT dan diagramnya. Karena orang tua kadang gini, kalau kita ceritain pakai kita sendiri, itu orang tua kurang trust. Nah, orang tua terkadang butuh pihak ketiga supaya bisa meyakinkan kita, biar kita bisa tahu nih soal bisnisnya apa. Siapa tahu orang tua kamu cocok, bro. Kalau orang tua kamu cocok, Van, kita bisa partner. Nah, gimana? Kalau besok kita ketemu dulu sama orang tua kamu 30 menit atau 1 jam. Besok jam 2 siang free. Gitu. Kita tanyanya seperti itu. Atau kalau misalkan masih kurang oke nih. Kita butuh lebih banyak lagi. Kita bilangnya gini. Oh, berarti harus bilang ke orang tua. Dia kan pasti bilang nih, wah, gua kendala modal nih, Van. Oh, gitu ya, Van ya. Nggak apa-apa sih kalau kendala modal, cuman kalau dari overall udah oke belum? Udah oke. Kalau skala 1 sampai 10 berapa? 1 nggak tertarik, 10 tertarik. 10 yang paling tertarik gitu ya. Nah, terus habis itu dia kan udah cerita nih, kendalanya udah tinggal orang tua aja nih, udah nggak ada lagi. Udah tinggal modal aja, modal aja, udah nggak ada lagi. Nah, ya udah, kita kasih solusinya. Kita bilang kayak gini. Seandainya nih, kalau misalkan secara modal ini ada gitu ya, secara modal ini ada, lu mau jalanin nggak, Van? Kita tanya dulu. Atau memang lu belum mau jalanin? Oh, udah mau jalanin sih, tinggal modalnya aja. Oh, oke. Kalau memang modalnya, coba aja pinjem orang tua dulu. Atau kita juga bisa pakai jual produk. Jadi kita bilang ke dia, buat jualin 2 box dulu. Itu kan juga bisa ya. Kan kita minimal beli Ruby 2 box ya. Nah, kita ganti, kita tukar. Kita jual 2 box dulu, kita suruh dia jual 2 box dulu, udah. Join bisa. Atau yang ketiga, bisa pakai kartu kredit. Kartu kredit kan sebulan 300.000. Gitu. Jadi banyak sih pilihannya kalau tanpa modal ya. Gitu. Dan kita boleh tanya juga ke dia, kalau ngomongin tadi kan soal orang tua. Kalau orang tua sendiri nggak setuju nih, misalkan orang tua nggak bolehin. Nah, kira-kira lu tetap mau join nggak, Van? Kalau dia bilang tetap mau join, berarti kan motivasinya kuat dong. Tapi kalau dia bilang enggak, ya berarti memang dia nggak mau. Gitu aja sih sebenarnya. Karena kalau orang memang belum ada niatnya, susah. Yang tadi Ivan bilang, diri sendiri lagi. Gitu. Karena Ivan juga dulu kan nggak dibolehin. Dari awal pertama kali cari uang juga nggak dibolehin. Tapi karena motivasinya kuat, goals kuat, boleh, nggak boleh, tetap coba. Karena kan kita mau ngomongin coba sesuatu hal yang baru gitu ya, tanpa izin orang tua, kita harus tahu dulu, hal ini positif nggak? Kalau negatif, ya kan, mabok atau nongkrong nggak jelas, nah itu nggak boleh, itu dosa. Tapi kalau kita ngomongin soal bisnis, ya nggak izin, nggak apa-apa lah. Maksudnya kayak, bukannya aku nggak ngajarin nggak izin ya, tapi kan ini suatu hal positif. Jadi kalau kita tiba-tiba buktiin, wih, dapat 100 juta pertama, nah, itu kan orang tua senang juga. Gitu. Jadi kita harus lihat juga. Nggak apa-apa kita ngomong aja ke dia. Van, kalau mau misalkan orang tua sendiri nggak setuju. Kira-kira Ivan mau tetap jalanin nggak? Nah, nanti kan kita tahu jawaban dia.
Kalau memang dia secara jawaban oke gitu ya, dia memang benar-benar mau, kita kasih solusi. Nggak mau, nggak apa-apa, close aja gitu. Jadi aku sih nggak pernah maksain orang, maksudnya, wah, lu harus mau, lu harus tertarik. Enggak. Aku selalu lihat orang dulu, aku tanya dulu, terbuka nggak buat aku ceritain. Kalau aku kasih kendalanya, kamu, kalau aku kasih tahu solusinya ya, sorry, aku kasih tahu solusi dari kendala kamu tetap mau jalanin nggak? Gitu. Nanti kan kita bisa lihat dari jawaban itu. Atau terkadang orang kan biasa mikir-mikir dulu ya, Van, gue pikir-pikir dulu deh, nanti gue kabarin. Nah, itu kan sebenarnya penolakan halus. Nah, kita bisa pakai cara seperti ini. Van, kalau biasa ya orang mikir-mikir itu ada 2 tipe. Yang pertama, mikir-mikir karena belum tertarik, karena kurang informasi. Belum tertarik karena something. Atau yang kedua, udah tertarik, udah interesting, tapi butuh informasi tambahan. Nah, kalau Ivan tipe yang 1 apa tipe 2? Supaya mungkin aku bisa tahu nih. Nah, pasti kan dia tahu nih. Kalau dia interesting, ya kita kasih solusi, nggak interesting nggak usah. Ya dong, namanya nggak interesting mau gimana? Kan nggak semua orang bisa interesting di bisnis. Ada orang yang suka jadi karyawan. Nggak salah, betul-betul aja kok. Gitu. Ada orang yang suka memang mau sukses dari bisnis. Gitu. Jadi banyak macam orang-orang. Jadi kita harus liatin tipe orang sih. Sebenarnya kalau aku ceritain bisa panjang lebar ya. Gitu. Kalau secara singkatnya gitu ya, Coach ya. Sip, thank you ya, Van. Ya, siap, Ci Erina. Thank you. Tes, ada mau ditanya, Tes? Ada. Kemarin sebenarnya udah nitip juga sih sama Tabita, tapi nggak apa. Sekarang juga. Sebelumnya salam kenal buat Ivan, salut banget dan luar biasa. Sebenarnya aku mau nanyanya gini sih, ya tapi sebenarnya udah kejawab juga lah sebagian, karena kan aku pasti lingkungannya Ivan, teman-teman sekolah, kebanyakan pasti kan teman-teman sekolah, dan mungkin juga kan belum pada punya penghasilan sendiri gitu kan. Nah, aku tuh tadi penasarannya gimana sih cara Ivan deketin teman sekolah, teman-teman, mungkin ada nggak teman-teman sekolah yang diajakin IFC gitu kan. Nah, terus gimana, ada tips-tipsnya nggak? Karena kalau misalnya gini, kadang kan ya itulah ya, ada beberapa kan yang even udah punya penghasilan aja pasti suka masih ada, aduh nggak ada uang nih atau apa gitu kan. Gitu. Jadi itu sih lebih situ, mungkin tips-tipsnya kalau mau deketin teman-teman sekolah gitu, kayak gimana? Tips-tips mendekatkan teman sekolah. Oke. Pertama. Mendekatkan ke orang yang belum punya penghasilan gitu kali ya maksudnya. Ya, mungkin itu ya betul. Teman sekolah yang misalkan belum punya modal gitu ya. Oke. Yang pertama, kita harus ngomongin apa yang dia suka dulu. Karena kan kalau kita bicara approach orang itu nggak bisa namanya kita langsung, gue ada bisnis, yuk bareng gitu, nggak bisa. Kecuali memang itu cold market bener-bener. Tapi kalau kita mau jaga hubungan sama dia, kita approach-nya dengan cara satu, kita harus tahu dulu apa yang dia suka. Contoh, Ivan punya temen namanya, contohnya siapa ya? Aku ambil contoh siapa ya? Aduh. Michael deh gitu ya. Michael, aku punya teman namanya Michael. Michael ini suka namanya bola basket misalkan, suka main basket ya. Artinya ketika Ivan mau approach si Michael, Ivan ngomongin soal basket. Jangan yang lain, jangan dia sukanya basket, kita ngomonginnya soal SOP, UTSU, waduh. Pusing pala dia. Jadi kita ngomongin basket aja. Bicara soal basket. Lu kemarin nonton nggak nih event NBA kemarin, misalkan kayak gitu ya. Nah, aku ngomongin basket, setelah nih ngobrol basket nih udah ya. Setelah ngobrol basket makin deket nih, makin deket sama kita. Setelah udah makin deket kita tanya-tanya, beralihnya dari mana nih? Kan itu yang bingung ya. Kok dari basket kok bisa AFC gitu ya. Nah, ini rahasianya nih. Rahasianya ketika kita habis ngomongin basket, kita tanya, lu udah kerjain PR misalkan ya. Mike, udah kerjain PR belum, Mike? Belum nih. Oh gitu ya. Nah, habis itu ngobrol, setelah PR selesai, kita ngobrol soal kuliah. By the way, lu udah kepikir belum sih soal kuliah? Lu mau jurusan apa BTW? Gue lagi cari referensi nih. Gue udah kepikir nih, misalkan di sana, misalkan gitu ya. Kita tanya, oh menarik juga ya, kalau di sana prospek kerjanya apa? Nah, kita di sana bisa tahu, oh dia mau prospek kerjanya ke arah mana. Misalkan kalau
accounting gitu ya. Accounting kan accountant. Kebetulan aku ambil jurusan accounting. Jadi banyak orang yang jurusannya accountant. Nah, accountant kan aku gimana ya? Itu kerjanya juga subuh-subuh juga dan gajinya juga bisa dibilang kan UMR sampai 8 juta gitu ya. Nah, aku bilang ke dia, lu kalau accountant gitu, lu memang nanti mau jadiin part time pas kuliah atau nanti lu memang mau fokus kuliah dulu baru cari part time. Biasanya 90% orang jawabnya begini, nanti mau sambil kuliah sambil part time. Nah, aku bilang, oh gitu. Gue sekarang ini juga lagi ngerjain project sih beberapa belakangan ini sama tim. Yang dimana sih secara potensi penghasilan oke sih. Dan gue jalanin ini dapat experience banyak loh. Di dunia pekerjaan kan penting ya buat sekarang ini di umur kita, kita punya experience yang melimpah gitu ya. Nah, semisal nih, gue mau ceritain ini ke lu sebenarnya. Semisal kalau ada peluang baru buat dikerjain, lu terbuka nggak? Ya terbuka sih, cuman apa? Ya kan gitu ya biasanya nanya ya. Kita jawab, secara sekilas kita mainnya di bisnis 4.0. Tapi ada diagram dan angka yang harus aku kasih lihat ke kamu. Jadi aku nggak bisa ceritain full di chat. Nah, gimana kalau misalkan besok kita ketemuan atau kita Zoom 30 menit jam 2 siang? Gitu. Jadi langsung mengundang, nggak jelas kan sifatnya ya. Gitu. Jadi cara approach-nya mulai dari kita nanya yang dia suka dulu, beralih misalkan kalau aku ke homework, ke PR atau ngomongin soal sekolah, setelah sekolah aku ngomongin soal kuliah, setelah kuliah aku tanya prospek kerja. Setelah prospek kerja aku cerita, aku lagi ada project, aku ceritain ke kamu terbuka nggak? Karena kenapa? Kalau kita udah ngomongin kerja, berarti obrolan kita tuh udah nyambung ke arah kita mau ngejakin AFC, udah nyambung kita mengundang ini. Tapi kalau kita di basket, kita di basket nih, tapi kita langsung ngomong nih, kita langsung mengundang, itu aneh. Misalnya kita lagi ngomongin basket, nonton basket, ini gue lagi ada kerjain project kan aneh gitu ya. Tapi kalau dari kita pelan-pelan mainnya, dari apa hobi dia, apa interest dia, kita masuk ke sekolah, sekolah masuk kuliah, kuliah masuk prospek kerja, habis prospek kerja baru kita sharing. Aku lagi kerjain project. Bahasanya jangan bisnis, jangan MLM, jangan yang aneh-aneh gitu ya, project aja. Karena kalau anak muda lebih suka ngerjain pengalaman, ngerjain project gitu. Jadi aku pakai bahasanya seperti itu. Berarti kita memang mesti tahu juga yang kita mau ajak ngomong nih interestnya apa gitu. Jangan cuma fokus di kita doang ya. Oh pokoknya gue mau tawarin. Jadi kita emang harus tahu nih yang kita mau approach interestnya apa. Yes, jadi benar. harus cari tahu juga ya. Jangan main hajar aja. Betul. Kebanyakan dari kita kan salahnya kita langsung ajar aja. Nih gue lagi ada peluang bisnis. Yuk Zoom gitu. Kayaknya selalu bawa solusi gitu. Kesannya kayak bawa solusi gitu buat semuanya. Yeah. Betul. Seperti itu. Siapa tadi yang tanya ya? Aku sorry nih, lupa yang nanya siapa. Tadi yang nanya Tessa. Oh ya, Kak Tessa. Kak Sandra ada yang mau ditanya Kak. Yang lain juga loh, nggak apa-apa. Pak Endro. Bentar ya, aku cek. Toar mau nanya nggak Toar? Kalau sama Om dan Tante gimana mulainya Pak? Ngobrolnya itu. Om dan Tante ya? Atau Opa Oma? Opa Oma, oke. Jujur kalau misalkan Opa Oma memang udah nggak ada ya. Udah meninggal. Tapi kalau misalkan ke Om Tante, aku sebenarnya agak salah sih ya. Jadi dari awal tuh aku jujur mainnya produk dari awal. Waktu awal pertama kali. Jadi aku waktu tawarin Om sama Tante, aku mainnya produk. Beli. Orang nggak tuh sudah berumur. Jadi waktu pertama kali memang aku salah ya. Jadi dari awal salah. Cuman kalau aku bisa balik nih waktu ya. Aku kalau mau nawarin Tante sama Om gimana? Kalau Tante sama Om kan posisi deket ya. Tadi siapa? Ya, Endro ya. Mungkin kalau kita sama Om sama Tante kan posisi kita keluarga. Kalau keluarga harusnya trust-nya ada, kepercayaannya ada. Nah, kita kan ngomongin bisnis, kita ngomongin kepercayaan. Karena kita di sini kita mau ngajakin partner loh. Kita bukan ngajakin orang buat cuman konsum produk, enggak. Jadi kita harus ada kepercayaan dulu. Orang mau percaya sama kita karena kapasitas kita. Nah, balik lagi ya, diri sendiri lagi. Gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau ngajak Tante atau Om, langsung aja to the point. Karena kan kepercayaan udah tinggi. Tante, Om, yuk kita ngopi-ngopi. Aku juga sekalian mau cerita-cerita nih. Aku sekarang ini belakangan lagi jalanin project. Tante dan Om kan lebih berpengalaman nih soal dunia pekerjaan. Aku pengen ceritain ini ke Tante dan Om. Nah, siapa tahu ini bisa jadi insight baru buat Tante dan Om. Boleh yuk kita ngopi dan ngobrol. Harusnya sih kalau Tante sama Om lebih gampang diundangnya. Gitu. Ya, tapi kan mungkin nggak percaya kan. Lu anak muda mau ngajarin gua gitu.
Aku nggak bilang mau ngajarin. Maksudnya aku kayak nggak bilang. Aku bukan menggurui. Jadi aku setiap aku ngomong sama orang, aku justru minta digurui. Jadi maksudnya gimana? Contohnya gini, tante, om, aku lagi kerjain project beberapa belakangan ini sambilan sekolah. Nah, tapi kan aku pengen minta pendapat nih dari tante dan om. Kalau tante dan om boleh nggak kita ngobrol-ngobrol, aku sekalian mau belajar sama tante dan om lebih lagi soal dunia pekerjaan. Nah, nanti setelah ketemu, ngobrol dulu, ice breaking dulu. Jadi jangan langsung nih, AFC, buka laptop, buka PPT, ngomong, wah nggak bisa kayak gitu. Kita cerita dulu, nggak harus pakai PPT juga nggak masalah. Kita ngobrol, ya kan ngopi-ngopi dulu biasa. Tadi di jalan gimana, macet nggak? Oh, lumayan nih gitu. Oh, tadi lewat jalan mana gitu. Mau ngobrol aja dulu. Semenit ngobrol, 2 menit ngobrol, selesai cerita. Aku sekarang ini lagi kesibukannya lagi ngerjain project ini aja sih sama sekolah. Tapi kalau tante sendiri sekarang lagi banyak di rumah aja ya kerjanya. Oh iya nih, lagi baik di rumah aja. Oh iya. Aku ngerjain project ini sebenarnya aku mau ceritain ke tante sama om. Karena memang aku kerjain project ini beberapa hari belakangan dan menurut Ivan sendiri worth it sih buat dijalanin. Apalagi kan tante lebih berpengalaman. Aku yakin kalau kita bisa partner, kita bisa gedein project ini bareng-bareng tante. Nah, udah cerita. Gitu. Nggak harus pakai PPT, tapi sesuai wawasan kita aja. Gitu. Kalau dia tertarik lebih dalam nih, oh gimana memang ininya, gimana itunya. Nah, open PPT. Tapi kalau dia belum nanya-nanya soal yang mendalam, nggak usah open PPT. Karena nggak bisa namanya orang harus ngerti soal SOP manfaat apa, UTSU manfaat apa, marketing plan, Ruby, pass up, pairing, unilevel, waduh, sakit kepala nanti pulang-pulang. Join enggak ya kan? Jadi Sorry Ivan, PPT itu apa? Aku malah belum tahu tuh Ivan. PPT itu apa? PowerPoint Pak Hendro. Maksudnya buka pakai komputer, pakai laptop atau iPad gitu. Iya. Showing itu marketing plan, produk gitu. Oh iya. Wah. Ya, aku belajar dari Ivan. Siap, sama-sama belajar. Tapi kalau om tantenya nggak kenal gitu kan, pasti juga Ivan ketemu kan yang gitu, yang artinya nggak ada hubungan saudara gitu. Artinya jauh lebih tua lah dari Ivan gitu. Oke, menarik ya. Kalau memang dia lebih tua, ini lebih ke latar belakang kita juga ya. Kita dikenal sebagai apa? Kalau kita dikenalnya juga, maksudnya sorry to say, anak-anak yang kurang maksudnya kurang apa ya bilangnya? Maksudnya kayak kita dikenalnya juga sebagai anak yang bandel gitu. Waduh, itu susah. Tapi kalau kita dikenalnya ya baik-baik aja, normal-normal aja, buat kita approach ya kayak biasa lagi. Kita cari tahu kebutuhan apa sih kesibukannya si tante, apa kesibukannya si om, apa yang om suka, tante suka. Nah, biasa kalau aku ngajak tante, om, aku kasih roti. Jadi pas ketemu aku kasih roti sama cemilan ya. Kan demen ya tante, om gitu. Orang tua demen kalau dikasih roti cemilan supaya senyum dulu di awal. Nah, udah senyum di awal kan kita lebih enak buat menuju ke belakang. Jangan pelit-pelit lah, paling roti atau cemilan berapa ya kan. Setelah kasih, udah kita ajak ngobrol. Harusnya ketika kita kasih roti aja, dia pasti udah senyum dulu. Nah, gitu. Jadi nggak mulai dari produk, ya. Produk belakangan kalau ada interest. Enggak. Kalau produk itu, kalau dia nggak sakit, aku nggak produk sekarang. Semua bisnis. Ya. Tapi kalau toh ada penyakit gitu, kan terus diterangkan kan sama kita, terus dia bilang, wah aku tapi nggak mantap, itu apa sih? Gimana? Oke. Kalau memang nggak mantepnya di mana? Aku harus tahu. Terkadang kalau nggak mantep, kitanya yang jelasin kurang mantep. Nah, karena produk kita memang kualitas. Jadi kita harus tahu sih, kenapa nggak mantepnya tuh kenapa? Alasannya. Iya. Oke, wah udah banyak banget ya pertanyaan. Berarti ya, Van, kita tuh pertama memang personal branding ya. Personal branding kita gimana, terus kita punya why, emang harus kuat gitu untuk dijalanin di bisnis ini gitu ya, supaya survive, supaya bisa juga semangatin tim gitu ya, harus diri sendiri harus semangat karena kita punya wah yang kuat juga gitu ya. Dan balik lagi tadi ke Pak dan Koko Cici di sini ya, kita harus punya personal branding, balik lagi ke situ, orang akan lebih dengar gitu ya, lebih
gimana ya, saat ketemu orang mereka, kita gaining komitmen mereka dengar ke kita tuh ya karena kita punya personal branding, ya dilihat kitanya. Ya, benar. Dia nggak ngelihat marketing plan dapat pairing berapa bonusnya gitu ya kan. Benar. Jadi benar-benar lagi ke kitanya gitu. Dan kita juga berarti harus confidence waktu ceritain. Yes, Gitu. betul. Benar-benar percaya di sini bahwa ini kendaraan yang tepat untuk ya dream chaser, untuk meraih mimpi-mimpi kita ya kan. Benar-benar. Thank you so much Ivan waktunya. Thank you. Wow, keren banget loh, keren banget. Untuk mentornya juga keren, udah bikin Ivan seperti sekarang gitu ya. Ivan juga udah oke banget nih, keren. Ada lagi yang mau Kak Ita mau tambahin sebelum posting atau Ciana? Mungkin Ciana, Popo kali ya, udah pagi nih di Kanada. Ana silakan Ya. Ana. Pokoknya Ivan, kamu bener-bener deh hebat banget. Masih muda, pemikirannya jauh ke depan, cara bicaranya semua tuh nggak kayak anak umur 17 loh. Siap tante. Siap tante. Siap Ci. Jadi salah lagi. Boleh saya tanya nggak? Sebetulnya kalau anak muda baru umur 17 itu pasti ada yang dia jadi panutannya dia. Maksudnya sampai Ivan bisa jadi begini tuh pasti ada panutannya. Siapa kalau boleh saya tahu? Panutan secara global atau gimana ini? Atau di Ya. AFC? Ya di AFC kayak Ya, sampai di kehidupan- Ivan punya pemikiran seperti ini gitu. Pasti ada panutan. Mungkin di kehidupan sehari-hari kali ya. Oh, ya, aku mungkin sebelum cerita masuk semuanya aja AFC. kali ya. Kalau mantan di AFC sih leader aku sih Ko Andre. Aku belajar banyak sih dari Ko Andre. Kalau misalkan di luar, kalau di Indonesia mungkin banyak sih kalau panutannya. Jujur banyak banget karena aku demen ngeliatin orang-orang sukses ya. Jadi kalau misalkan di luar sana, kalau di Indonesia ada Doni Salmanan, Indra Kents, Riko Huang, pengusaha-pengusaha hebat sih. Gitu. Kalau di luar negeri, global ya, aku idola Elon Musk, Jack Ma, Robert Kiyosaki, terus siapa lagi ya, John Maxwell, nah itu aku demen. Itu yang nggak bisa aku sebutin satu-satu sih, kalau idola bener-bener banyak banget. Soalnya kalau idola banget sih, dari dulu memang Elon Musk ya, idola banget. Gitu. Thank you, Van. Ya, thank you. Kak Ita ada yang mau tanya lagi? Enggak ada. Ana, silakan Ana. Saya mau tanya sampai bingung. Hebat banget kamu, Ivan. Kalau saya punya jempol 5, saya kasih jempol 5. Kapan ya saya dapat orang kayak kamu, Ivan? Dan kamu ternyata downline adik saya, beruntung itu ya, Ardian ya. Nah, by the way, Ivan, kamu kan anak muda nih. Kamu punya dream, kamu punya keinginan. Dalam menjalankan bisnis ini, misalnya maksud saya gini, kamu ada nggak yang misalnya, saya mau bikin goal ini, target sampai sekarang gimana? Ada nggak dalam 3 bulan, sebulan ini? Jadi supaya kita tuh bisa lihat ya, kadang-kadang sebagian dari kita, bukan kadang-kadang ya, malah banyak sebagian dari kita 1-2 hari nih ditolak orang, 3 hari ditolak orang, akhirnya aduh gue lemes nih, udah deh gue nggak cocok lagi nih gini-gini. Jadi gimana nih kamu dalam menetapkan goal, dan sampai hari ini Ivan udah join berapa lama ya? Oke, kalau Ivan join sebenarnya udah 11 bulan ya. Total. Tapi jalaninya kan baru dari bulan 5. Bulan 5, jadi baru 4 bulan ini ya. Dan saya lihat hasil kamu luar biasa ya. Ardian itu bilang, udah Ci, Ivan itu kalau ngomong udah sendiri udah hebat banget. Dan ngomongnya mantap banget. Nggak pernah ngerepotin, benar ya Ivan ya? Jadi mungkin teman-teman di sini bisa, bukannya apa ya, bisa nyontek atau belajar dari seorang Ivan ya. Kadang-kadang saya pun gini Ivan, ya memang saya udah tua, nggak tua ya, muka saya nggak tua kan? Awas kamu bilang tua loh. Itu udah ngambil cukup loh Van. Kayak gitu ya. Jadi namanya manusia kan ada nih. Jadi biar untuk penutup nih, kira-kira nih rahasianya apa nih? Kalau Ivan bilang, ada 1 bulan ini saya harus ngomong nih sama Ivan, tadi saya dengar 500 orang kurang lebih kalau bisa ditolak ya. Tapi itu benar teman-teman, saya setuju banget. Jadi pada waktu saya juga mau join, jadi kita udah siap dengan penolakan.
Jadi kalau kita jalanin dengan hati yang happy, penolakan itu jadi kayak sesuatu pembelajaran, benar nggak Ivan? Betul. Sesuatu yang kita bikin, oh saya mau loh, oh, apa ya, kenapa ya tadi Ivan nolak saya ya? Jadi saya kayak kalau saya koreksi. Jadi bukan ngeblim orang ya kenapa nolak, ya kita perbaiki dengan latihan lama-lama jadi kayak udah ngomongnya udah kayak radio ya Ivan tadi ya. Iya, benar. Jadi coba biar kita semua juga, oh goalnya untuk mencapai target kadang-kadang harus ditulis atau apa. Coba Ivan. Thank you Ivan. Oke, iya. Thank you buat pertanyaannya. Kalau misalkan rahasia ya. Rahasianya sebenarnya sama lagi ya. Satu, punya dreams. Nah, dreams-nya harus seperti apa? Nah, kita kalau buat dreams itu jelas. Dalam arti jelas tuh mau kapan, seperti apa, dan gimana. Itu harus ada. Jadi nggak cuma nih, aku pengen punya uang 1 miliar. Nah, kalau ditanya tukang parkir juga mau 1 miliar. Mau semua pasti. Nah, tapi pertanyaannya seperti apa dan bagaimana caranya. Gitu. Kita mau bentuk cash kah atau bentuk properti atau gimana? Itu harus ada. Itu yang pertama. Terus kalau yang jelas breakdown-nya ya. Ya, breakdown-nya jelas. Yang kedua sama lagi, harus ada namanya komunitas. Kan kalau kita di AFC udah oke ya. Di KFC pasti kan udah ada temennya, udah ada upline, ya kan? Mungkin ada downline juga yang bisa diajak ngobrol. Nah, di situ kan bisa kita jadiin komunitas gitu. Jadi kalau komunitas udah pasti kalau di AFC nggak ada problem gitu. Yang ketiga tinggal action-nya. Jadi kalau tadi kan udah goals, rahasianya kan tadi udah buat goals, punya komunitas. Nah, kalau nggak ada action percuma. Terkadang tadi ngomongin soal penolakan ya kan, ngomongin penolakan 1, 2, 3 kali, waduh kalau 1, 2, 3 kali mas itu udah biasa sekali. Kalau nggak mau menolak jangan berbisnis gitu, karena namanya bisnis pasti ada tolakan. Yang punya KFC aja 1000 tolakan gitu, yang punya KFC sekarang penolakannya 1000 kali gitu. Pak Ernest Prayuda waktu buat AFC ke Indonesia juga ditolak sama Jepang, dibikin sistem direct selling. Kita kan satu-satunya negara ke-8 ya yang pakai sistem network marketing di Indonesia AFC, sisanya kan konvensional. Nah, itu kan kita harus tahu dong bahwa AFC sekarang background-nya bukan MLM, background-nya farmasi kesehatan. Nah, seperti itu sih. Jadi kita harus banyak aksinya. Karena mumpung sekarang nih AFC lagi besar-besarnya ya kan, kita pakai kita pakai kesempatan momentum ini, kesempatan ini. Karena kesempatan nggak terjadi 2 kali. Mumpung ada, kita kerjain serius. Gitu. Apalagi kan yang udah join ya, pasti kan di sini semua udah join bener ya. Yang udah join kan pasti udah tinggal aksi aja gitu. Jadi jangan kebanyakan waduh mikir nih apa nih, waduh siapa nih, itu terlalu banyak mikir gitu, karena ini bisnis. Terkadang aku juga sering lihat orang tuh, tim aku ya terutama tuh kebanyakan mikir gitu. Jadi kebanyakan mikir, wah aku istirahat dulu seminggu, aku ini dulu 2 minggu, aku ini dulu 3 minggu, waduh kebanyakan istirahat gitu. Aksi aja belum ada tapi udah istirahat terus gitu kan. Nah udah gak usah kebanyakan istirahat lah, namanya juga berbisnis gitu, capek ya pasti capek gitu. Walaupun AFC kan dibilangnya fleksibel, ya setuju fleksibel. Tapi namanya bisnis gak ada yang gak capek. Leader itu menderita, namanya juga memimpin itu menderita, kata Pak Niko kan. Jadi ya gak bisa, namanya mau sukses, mau punya uang nih puluhan, ratusan juta, tapi maunya santai, maunya istirahat, waduh mana bisa. Gak bisa banget gitu. Even kayak aku pun juga sekarang kalau weekday, setiap hari kurang tidur. Pasti kurang tidur, karena itu memang harga yang harus dibayar. Mau kerjain PR, ya kan badan pegel semua. Belum lagi Zoom, bantu downline ya kan. Downline aku kan belum ada jenderal gitu ya. Tadi kan aku sempat bahas. Nah, jadi aku harus bantu dulu masuk Zoom-nya, ngomong dulu. Jadi aku ngomong sehari mungkin bisa diulang-ulang terus. Jadi kayak sampai kayak tadi aku bisa sampai hafal gitu. Bisa sampai kayak radio karena memang aku udah ngomong hampir setiap hari. Gitu. Jadi aku bisa sampai hafal. Jadi teman-teman kalau pengen sukses kayak Ivan harus bisa ngomong dulu seperti radio. Ivan itu udah sukses untuk usianya loh. Keren banget loh, you're inspiring. Ivan. Kalau 17 tahun ini udah kayak begini, waduh. Gimana nanti kayak seumur saya kamu. Bener nggak Kak Bita? Goals tahun ini Toreda dulu. Toreda dulu. Loh, jangan Toreda dong. Setahun kalau kamu samurai minimal tuh. Ya. Kalau aku nggak sekolah, aku pasti bisa samurai. Kalau aku nggak sekolah. Hitungannya gini, kalau kamu ngomong sehari 3 tadi ya, minimal loh teman-teman 3.
Itu kalau seminggu kamu kira-kira kali 8, seminggu 7 per 8 ya. Ini saya udah jam 2 malam jadi agak hang nih. Jadi kalau 7 dikali 7 itu udah 21 orang. Masa closing 2 aja nggak? Gitu kan? Benar nggak? Nah, benar nggak? Nah, kalau misalnya 2 kamu sebulan itu 8 orang, nah kamu udah 8 itu 8 pairing loh. Kamu menuju Shogun itu. Betul sih. Kalau secara teori memang seperti itu. Tapi kalau sekarang aku pengen banget samurai. Memang aku udah hitung-hitung juga ya. Bisa sih. Cuman ya nanti kita lihatlah kalau memang libur sekolah ini aku bisa kejar, ya aku usahain pasti yang terbaik. Tapi aku juga nggak mau terlalu banyak berharap juga karena kan sesuatu yang diharapkan pasti mengecewakan. Betul. Tapi dengan usaha tabur yang baik nanti pasti akan ada hasilnya. Itu percaya deh saya. Dan saya yakin kamu samurai. Gimana kita taruhan gimana? Waduh. Tuh, katanya taruhan tuh kasih hadiah tuh. Lia mau kasih hadiah katanya samurai. Ayo. Aduh. Ivan, kamu bisa cariin orang kayak kamu nggak, Ivan? Bisa cariin apa? Enggak, bercanda. Ya, by the way, thank you banget. Ini teman-teman, ini kita bisa bisa terbuka lagi bahwa AFC ini lagi momentum, apalagi dengan di Bali kemarin ya Ivan ya, gila Ivan. Adik saya 2 itu Anita sama Ardian dapat yang langsung, saya bilang itu saya benar-benar merinding, itu luar biasa deh pokoknya. Dan gara-gara itu sekarang ini lagi hot banget. Jadi banyak sekali orang Bali yang AFC ya join. Jadi yuk teman-teman yang di sini kita manfaatin, kita buat ya ibaratnya ini peluang lah gitu. Nggak diambil ya lewat aja ya Ivan ya. Yes, betul. Ya, terima kasih Ivan untuk semua sharingnya ya. Ya. Nanti kapan-kapan kamu ke Vancouver ya, saya ajak jalan-jalan ya. Oh iya. Oke, terima kasih Tabita. Sukses terus Ivan. Ya, thank you semuanya. Foto bersama dulu dong, foto bersama dulu. Oh ya, foto dulu. Semuanya pada buka kamera dong, apalagi timnya Ivan. Sebentar, sebelum foto coba semua lihat ini dulu ya. Sebelum foto semua lihat ini dulu, oke? Mau nggak nih begini nih? Oke? Ya, semua ya harus ya ingat ya tujuan kita, dream kita, jangan lupa. Masa kalah sama 17 tahun, aduh malu deh kita, ya Pak Hendro ya. Ya. Maluku di mana Maluku? Maluku di mana tuh Pak Hendro? Ada di peta Pak, masih nggak pindah-pindah tuh Maluku. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, kalau mau sukses harus bisa jadi radio, oke? Nah itu Ita radio tuh Ita. Ita juga radio, makanya Damio. Amin. Semua bisa kok, pasti akan ada gilirannya, benar nggak Ivan? Amin, benar. Kita berusaha biar nantinya taburan kita ada hasilnya. Semoga Ivan cepat ini ya dapat jenderalnya Ivan. Amin. Gini ya, kalau di Zoom sama orang tua ya kan banyak doanya, Van. Tabita, saya ini masih 25. Oke, ini mau foto ya, saya udah pakai daster. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Tapi siapa yang capture, Ibu Jenny ya? Siapa nih yang mau foto? Saya nutupinnya. Semuanya gaya doang, nggak ada yang foto. Ntar semuanya gaya. Kalian yang foto? Enggak, Ita aja deh. Ita. Oke. Say cheese. 1, 2, 3. Tunggu lagi. Masih banyak. 1, 2, 3. Tunggu lagi. Ini nggak pakai iPad berarti nih kaitannya. Dah, semua udah dapat. Thank you, Ivan. Thank you. Udah mau hadir beneran. Thank you, Ivan. Terima kasih banyak. Bye. Sukses semuanya. Thank you, Ivan. Bye. Thank you. Bye. Ivan, makasih ya. Bye. Bye, Tabita. Thank you. Bye, good night, Ciana. Bye. Thank you, Tabita. Bye-bye.